Suamiku selingkuh dengan seorang model dan ingin pelakor itu tinggal di rumahku. Kurobohkan rumah mewah seharga 5 miliar itu, agar mereka menjadi gelandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Indira selalu percaya pada keajaiban. Bukan keajaiban layaknya dongeng peri, melainkan keajaiban yang lahir dari kerja keras, kesabaran, dan cinta. Baginya, pernikahannya dengan Adi selama 10 tahun adalah bukti nyata dari keajaiban itu. Sebuah kanvas kosong yang kini terisi penuh dengan warna-warni kehidupan, tawa renyah dua malaikat kecil mereka, dan sebuah rumah yang berdiri megah, menjadi saksi bisu setiap jejak langkah kebahagiaan. Rumah itu, rumah itu, bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah mahakarya yang mereka bangun bersama. Terletak di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat, dengan luas tanah hampir 1000 meter persegi dan arsitektur modern minimalis yang menyatu dengan keasrian taman tropis, rumah itu bukan hanya bernilai 5 miliar rupiah, tapi juga tak ternilai secara emosional. Setiap sudutnya adalah cerita. Dinding-dinding kaca besar yang menghadap ke kolam renang berkilauan, dapur bersih dengan island yang sering menjadi pusat kegiatan keluarga, hingga kamar tidur utama yang didominasi warna lembut, tempat tawa dan bisikan rahasia seringkali berpadu. Indira yang memilih setiap detail, dari jenis marmer di lantai hingga letak setiap pot tanaman anggrek yang menggantung indah di teras. Adi, dengan selera bisnisnya yang tajam, selalu setuju, percaya penuh pada visi estetika istrinya. Adi, suaminya, adalah seorang CEO muda yang disegani di dunia teknologi. Rambut hitamnya selalu tertata rapi, sorot matanya tajam namun seringkali melembut saat menatap Indira atau anak-anak mereka. Ia adalah figur ideal bagi banyak wanita, karismatik, cerdas, dan mapan. Sejak mereka bertemu di bangku kuliah, Adi sudah menunjukkan ambisinya yang besar, dan Indira selalu mendukungnya, menjadi jangkar yang menenangkannya di tengah badai pekerjaan. Ia bukan hanya seorang istri, tapi juga manajer kehidupannya, memastikan segala kebutuhan rumah tangga dan anak-anak terpenuhi, agar Adi bisa fokus pada karirnya. Dari pernikahan mereka, lahirlah Surya dan Bulan. Surya, putra sulung mereka yang berusia 8 tahun, mewarisi ketenangan dan kecerdasan Adi, dengan senyum manis yang mengingatkan pada Indira. Ia sudah menunjukkan bakatnya di bidang robotik, seringkali sibuk merakit berbagai benda di ruang keluarga. Sementara Bulan, putri bungsu mereka yang baru menginjak usia 5 tahun, adalah replika mini Indira, lincah, ekspresif, dan penuh rasa ingin tahu, dengan rambut panjang tergerai yang selalu dihiasi pita lucu. Kehadiran mereka melengkapi kebahagiaan Indira, mengisi rumah dengan celotehan dan tawa yang tak pernah padam. Rutinitas harian mereka adalah potret sempurna sebuah keluarga harmonis. Pagi hari diawali dengan sarapan bersama di meja makan panjang, diselingi canda tawa dan rencana untuk hari itu. Adi akan mencium kening Indira dan anak-anak sebelum berangkat kerja. Indira akan mengantar anak-anak ke sekolah, lalu kembali ke rumah untuk mengurus segala keperluannya, dari mengatur jadwal les anak-anak, mengawasi asisten rumah tangga, hingga sesekali bersosialisasi dengan teman-teman arisan. Sore hari, rumah akan kembali ramai dengan kehadiran anak-anak, disusul Adi saat senja tiba. Makan malam selalu menjadi momen istimewa, tempat mereka bertukar cerita dan berbagi pengalaman. Malam hari, setelah anak-anak terlelap, Adi dan Indira sering menghabiskan waktu berdua di ruang keluarga, kadang menonton film, kadang hanya berbincang santai, merencanakan liburan, atau sekadar menikmati keheningan yang nyaman. Bagi Indira, hidupnya adalah sebuah berkah. Ia memiliki suami yang mencintai, setidaknya begitulah yang ia yakini, anak-anak yang luar biasa, dan rumah yang menjadi perwujudan impiannya. Ia merasa aman, dicintai, dan dihargai.
Tak pernah terlintas di benaknya bahwa di balik semua kemilau dan kesempurnaan yang tampak itu, sebuah retakan halus telah mulai terbentuk, siap untuk menghancurkan ilusi kebahagiaan yang telah ia bangun dengan sepenuh jiwa. Semua itu hanyalah fatamorgana yang menunggu waktu untuk bubar. Seiring waktu, sebuah pola mulai terbentuk, pelan tapi pasti, seperti retakan halus yang tak terlihat di permukaan cermin yang indah. Adi, yang selama ini dikenal sebagai sosok suami teladan yang selalu menghargai waktu dan keluarga, mulai menunjukkan perubahan. Dulu, jika ia lembur, ia akan menelepon Indira beberapa jam sebelumnya, menjelaskan detail pekerjaannya, bahkan kadang mengirimi foto tumpukan dokumen di mejanya sebagai bukti. Kini, pemberitahuan itu seringkali datang mendadak, hanya 10 menit sebelum jam kepulangannya yang biasanya, atau bahkan tidak ada sama sekali. Alasannya selalu sama, rapat mendadak yang tak bisa ditunda, atau klien penting dari luar kota. Alasan yang sama persis seperti skenario klise yang seringkali Indira dengar dari teman-temannya yang bercerita tentang suami-suami mereka yang mulai menunjukkan gelagat aneh. Awalnya, Indira mencoba berpikir positif. Lingkungan kerja Adi yang sangat kompetitif di industri teknologi memang menuntut banyak waktu dan energi. Sektor itu bergerak cepat, dan Adi, sebagai CEO, harus selalu sigap. Tapi, ada yang berbeda. Perubahan itu tidak hanya pada jam pulang. Adi menjadi lebih pendiam, sering melamun, bahkan saat mereka sedang mengobrol santai di ruang keluarga. Tatapan matanya seringkali kosong, seolah pikirannya melayang jauh entah kemana. Ia mudah tersinggung, sesuatu yang sangat jarang terjadi sebelumnya. Pernah suatu malam, saat Indira menanyakan tentang hari kerjanya, Adi justru membentaknya, mengatakan ia lelah dan tidak ingin diganggu. Sebuah respons yang melukai Indira, karena selama ini, ia selalu menjadi tempat Adi berkeluh kesah. Yang paling mencolok adalah ponsel Adi. Benda persegi panjang itu kini menjadi semacam perpanjangan tubuhnya. Selalu berada dalam jangkauannya, bahkan saat makan malam, saat mereka menonton TV, atau bahkan di samping bantal saat tidur. Dulu, ponsel adalah benda yang bisa mereka abaikan saat keluarga berkumpul. Sebuah kesepakatan tak tertulis untuk menjaga kualitas waktu bersama. Sekarang, setiap kali ada notifikasi, Adi akan segera meliriknya dengan gerakan refleks yang cepat, seolah takut ada yang melihat. Raut wajahnya akan berubah, kadang tersenyum tipis, kadang cemas, kadang pula datar dan sulit diartikan. Indira mulai memperhatikan detail-detail kecil. Pernah suatu kali, saat mereka menonton film di ruang keluarga, ponsel Adi bergetar. Sebuah pesan masuk. Adi meraihnya cepat, menyembunyikan layarnya dari pandangan Indira dengan gerakan lengan yang tiba-tiba. Gerakan itu begitu refleks, begitu cepat, seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat rahasia. Indira mengernyit. "Siapa? Di?" tanyanya lembut, mencoba menghilangkan nada curiga dari suaranya. Ia berharap Adi akan menunjukkannya atau setidaknya menyebutkan nama pengirimnya. Adi hanya berdeham. "Oh, grup kantor. Penting." Ia tidak melanjutkan obrolan, malah sibuk membalas pesan. Sesekali tersenyum tipis ke layar ponselnya. Senyum yang bukan untuk Indira. Senyum yang terasa asing. Keintiman fisik mereka juga mulai terasa berbeda. Sentuhan Adi menjadi lebih canggung, ciumannya terasa hampa, seperti sebuah formalitas daripada ungkapan cinta. Setiap kali Indira mencoba mendekat, ada semacam penghalang tak terlihat, seolah ia membangun tembok di sekelilingnya. Ia mencoba membicarakan hal itu, dengan lembut, khawatir menyudutkan Adi. "Di, kamu baik-baik saja?" tanyanya suatu malam, saat Adi sudah berbaring memunggunginya di tempat tidur, punggungnya terasa kaku dan jauh. "Kamu akhir-akhir ini terlihat lelah. Ada masalah di kantor? Kamu bisa cerita padaku." Adi hanya bergumam, suaranya teredam bantal. "Tidak apa-apa, sayang. Hanya banyak tekanan. Aku butuh istirahat."
Ia tidak berbalik, tidak mencoba meraih tangan Indira, tidak ada sentuhan yang menenangkan. Indira menghela napas. Ia ingin mempercayainya, tapi hatinya mulai merasa tak nyaman. Firasat seorang istri, kata orang, jarang meleset. Dan firasat itu kini berbisik kencang di telinganya, memperingatkan adanya bahaya yang mendekat. Puncaknya adalah saat perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Tanggal 15 Mei, tanggal yang selalu mereka rayakan dengan istimewa. Indira sudah menyiapkan makan malam romantis di rumah, dengan menu favorit Adi, lilin-lilin aromaterapi beraroma lavender, dan daftar putar musik yang berisi lagu-lagu kenangan mereka. Ia bahkan mengenakan gaun sutra berwarna biru tua yang dulu dipakai saat kencan pertama mereka, berharap bisa mengembalikan percikan api di antara mereka. Ia menunggu dengan berdebar, dengan hati penuh harap. Adi datang terlambat, lebih dari 2 jam. Ia tidak menelepon. Ketika bel pintu berbunyi, Indira buru-buru membukanya. Senyumnya langsung pudar melihat sosok Adi. Ia tidak membawa bunga, tidak ada hadiah, tidak ada tatapan mata yang penuh cinta. Bahkan, ia lupa mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. "Maaf, Indira," ucapnya, saat ia akhirnya muncul di ambang pintu, wajahnya kusut dan aroma alkohol tipis tercium. "Ada masalah besar di proyek baru. Aku harus menyelesaikannya sendiri." Kliennya benar-benar rewel. Ia tidak menyadari dekorasi romantis di ruang makan, atau gaun yang Indira kenakan. Indira menatapnya. Meja makan yang sudah tertata indah kini terlihat menyedihkan. Makanan sudah dingin. Lilin-lilin sudah meleleh separuh, membentuk gumpalan lilin di bawahnya. Hatinya mencelos. Air mata sudah diambang mata, namun ia menahannya. Ia menahan diri untuk tidak meledak, demi anak-anak yang sudah terlelap di kamar mereka. Tak perlu tahu betapa hancurnya hati ibunya malam itu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Indira tidur dengan hati yang benar-benar dingin, dihantui oleh bayangan-bayangan buruk. Retakan itu kini bukan lagi sekadar garis halus, melainkan celah yang cukup lebar untuk disusupi keraguan dan ketakutan. Ilusi kesempurnaan mulai runtuh, serpihan demi serpihan, meninggalkan puing-puing hati yang remuk di baliknya. Malam itu, setelah insiden ulang tahun pernikahan yang dingin, Indira merasa ada yang mengganjal lebih dari sekadar firasat buruk. Hatinya diselimuti selubung es, meskipun ia berusaha keras untuk menghangatkannya dengan pikiran-pikiran positif. Ia tahu, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi, dan ia tidak bisa lagi mengabaikan alarm yang berbunyi nyaring di dalam dirinya. Ia mulai memeriksa tagihan kartu kredit Adi, riwayat panggilan ponselnya, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya karena ia selalu percaya pada suaminya, meyakini fondasi pernikahan mereka takkan goyah oleh keraguan picik. Namun, kali ini, dorongan untuk tahu jauh lebih besar dari rasa bersalah karena melanggar privasi. Ia menemukan beberapa transaksi mencurigakan di butik-butik mewah dan restoran mahal yang tidak pernah mereka kunjungi bersama. Juga peningkatan penggunaan data seluler yang signifikan di luar jam kerja. Tak ada bukti konkret yang bisa ia pegang. Tapi semua itu terasa seperti remah roti yang bertebaran, mengarahkan pada sebuah kesimpulan mengerikan. Adi terlalu pintar untuk meninggalkan jejak begitu saja. Tapi detail-detail kecil ini cukup untuk memicu gelombang kecemasan di benaknya. Ketegangan di antara mereka semakin kentara. Percakapan menjadi dangkal, sentuhan menjadi dingin. Adi semakin sering pulang larut, kadang bau parfum wanita asing yang manis dan mencolok tercium samar dari kemejanya, menusuk indera penciuman Indira. Ia akan langsung menuju kamar mandi, seolah ingin menghilangkan jejak apapun sebelum Indira menyadarinya. Gerakannya terburu-buru, dan ia tampak menghindari kontak mata. Indira memilih untuk tidak menanyakannya langsung. Ia ingin Adi mengakui sendiri, karena ia tahu, pengakuan dari mulutnya sendiri akan jauh lebih menghancurkan daripada sekadar dugaan atau bukti yang ia temukan.
Ia ingin melihat apakah Adi masih memiliki sedikit saja kejujuran yang tersisa. Puncaknya terjadi pada suatu Kamis malam yang dingin, sekitar pukul 11. Hujan deras mengguyur Jakarta, seolah alam turut meratapi apa yang akan terjadi di dalam rumah megah itu. Kilatan petir sesekali menerangi ruang tamu, menambah nuansa suram. Adi pulang dengan wajah pucat pasi, rambutnya sedikit basah meski ia membawa payung. Ada genangan air di bawah matanya, bukan karena hujan, melainkan ekspresi penyesalan atau mungkin ketakutan. Matanya enggan menatap Indira. Ia berjalan gontai ke ruang keluarga, menjatuhkan tubuhnya di sofa kulit berwarna krem. Tempat mereka biasa menghabiskan malam-malam romantis dulu, tempat mereka bertukar impian dan janji-janji setia. Ia menghela napas panjang, sangat panjang, seolah sedang melepaskan beban bertonton dari pundaknya. Indira mendekat, langkahnya terasa berat, lututnya lemas. Hatinya berdebar tak karuan, seperti genderang perang yang mengumumkan kehancuran. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Aura Adi begitu berat, penuh beban, bahkan terasa mencekik. Ada apa, Di? Kamu sakit? Tanyanya lembut, mencoba meraih tangannya. Namun Adi dengan cepat menariknya, menghindari sentuhan. Adi menunduk, menghela napas panjang yang terdengar berat dan putus asa. Indira, aku harus bicara sesuatu padamu. Suaranya terdengar serak, hampir tak terdengar di antara derai hujan yang semakin lebat dan gemuruh guntur. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti pecahan kaca yang melukai. Indira duduk di hadapannya, menggenggam erat jemarinya sendiri, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya. Ia sudah menduga ini, ia sudah mempersiapkan diri selama berminggu-minggu, tapi ia tidak pernah benar-benar siap untuk mendengar kenyataan yang akan menghancurkan seluruh dunianya. Apa? Tanyanya. Suaranya tegang dan tercekat. Adi mengangkat kepalanya, menatap Indira dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah, atau mungkin hanya rasa takut akan konsekuensi. Ada bayangan kelelahan yang dalam di bawah matanya. Aku sudah berselingkuh. Satu kalimat itu. Hanya 3 kata, tapi rasanya seperti ribuan jarum tajam menghunjam ulu hati Indira, menusuknya berkali-kali tanpa henti. Napasnya tercekat. Dunia di sekelilingnya seperti berhenti berputar. Hujan di luar seolah-olah menguat, menjadi orkestra pilu yang mengiringi kehancuran hatinya. Ia menahan napas, berusaha agar air mata tidak jatuh, berusaha agar suaranya tidak bergetar. Ia butuh lebih dari sekadar pengakuan klise ini. Ia butuh detail, kebenaran pahit yang lengkap. Dengan siapa? Tanyanya. Suaranya keluar seperti bisikan yang nyaris tak terdengar, dingin, dan penuh ancaman yang tak terucap. Adi menelan ludah. Seorang model. Namanya Karina. Ia menyebut nama itu dengan susah payah, seolah nama itu juga membakar lidahnya. Model. Tentu saja. Wanita cantik, muda, mungkin lebih ramping, lebih menyenangkan, lebih menarik dari dirinya yang sudah beranak 2 dan sibuk mengurus rumah tangga. Sebuah stereotip yang terlalu menyakitkan untuk diterima, terlalu klise untuk menjadi nyata. Sebuah luka di hati Indira, mengetahui Adi memilih wanita seperti itu. Sudah berapa lama? Desak Indira. Rasa sakit itu kini berganti menjadi kemarahan yang membakar seluruh tubuhnya. Ia merasakan panas di pipi dan telinganya. Beberapa bulan. Adi tak berani menatap mata Indira. Pandangannya terpaku pada lantai marmer yang basah terkena cipratan hujan. Sejak awal tahun. Saat ia mulai sering lembur. Saat ponselnya menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Saat ulang tahun pernikahan mereka yang hancur. Saat keintiman mereka menghilang. Semua potongan teka-teki itu kini menyatu, membentuk gambaran mengerikan tentang pengkhianatan yang telah lama terjadi di belakang punggungnya. Pengkhianatan yang sistematis dan disengaja. Aku mencintai Karina, lanjut Adi. Kalimatnya terdengar begitu kosong,
begitu lancang, begitu menghina di telinga Indira. Ia mengatakan cinta pada wanita lain di hadapan istrinya sendiri. Dan dia hamil. Dunia Indira runtuh seketika. Bukan hanya pengkhianatan. Bukan hanya perselingkuhan. Tapi kehamilan. Ini bukan sekadar hubungan gelap sesaat. Ini adalah pembangunan keluarga baru, kehidupan baru, di atas puing-puing keluarganya sendiri. Rasa sakit itu begitu pekat, begitu menekan, hingga ia merasa paru-parunya tak mampu lagi memompa udara, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Hatinya bukan hanya remuk, tapi hancur berkeping-keping, tak bersisa. Air mata yang selama ini ia tahan, yang ia coba bendung dengan sekuat tenaga, kini mengalir deras, membasahi pipinya yang dingin, bercampur dengan air hujan di luar yang seolah turut menangis bersamanya. Malam pengakuan itu menjadi malam di mana ilusi kebahagiaan sempurna yang telah dibangun selama 10 tahun, benar-benar lenyap, digantikan oleh kenyataan pahit yang mematikan. Indira duduk terpaku di sofa. Tubuhnya terasa dingin membeku meskipun air mata panas masih membasahi pipinya yang kini terlihat pucat. Pikirannya kosong melompong, namun pada saat yang sama, dipenuhi oleh kebisingan dari jutaan pikiran yang saling bertabrakan, seperti kaca yang pecah berulang kali di dalam otaknya. Hujan di luar semakin reda, hanya menyisakan rintik-rintik lembut yang membasahi jendela. Tapi badai di dalam hatinya justru kian mengganas, siap menelan segalanya. Ia menatap Adi, yang kini tampak gentar di hadapannya, bahunya merosot, seolah ia baru menyadari dampak dari bom waktu yang ia ledakan sendiri. Namun, di balik kegentaran itu, Indira melihat secercah egoisme yang menjijikkan di mata suaminya. "Hamil?" bisik Indira, suaranya parau, nyaris tak terdengar, seolah tenggorokannya tercekat oleh sebuah tangan tak kasat mata. Kata itu terasa begitu asing di bibirnya, begitu menjijikkan, mengotori setiap kenangan indah yang pernah ia miliki. "Kau menghamili wanita lain? Saat kau masih terikat pernikahan denganku? Saat anak-anakmu yang tak berdosa tidur nyenyak di lantai atas, di kamar yang dulu kita siapkan bersama?" Ia tak sanggup lagi menahan amarah yang meletup-letup, yang kini naik dari ulu hati hingga ubun-ubunnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti muntahan rasa sakit dan penghinaan. Adi mengangguk pelan, menghindari tatapan mata Indira. Pandangannya terpaku pada karpet Persia mahal di bawah kaki mereka. Aku tidak bermaksud seperti itu. Ini terjadi begitu saja. Kami tidak merencanakan ini." Ia mencoba meraih tangan Indira, ingin menenangkan, ingin menyentuh, tapi Indira menepisnya dengan kasar, seolah menyentuh tangannya akan membakar kulitnya. Terjadi begitu saja. Indira berdiri, membungkuk di hadapan Adi, tatapannya menyala-nyala, seperti api neraka. Urat-urat di lehernya menegang. "Kau pikir ini kecelakaan? Kecelakaan itu jika kau tersandung dan jatuh di tangga ini. Adi, ini adalah pilihan. Pilihanmu untuk tidur dengan wanita lain berulang kali, pilihanmu untuk mengkhianatiku, menghinaku, dan pilihanmu untuk menghancurkan keluarga kita yang sudah dibangun selama 10 tahun dengan susah payah." Suaranya meninggi, namun ia berusaha keras untuk menahan agar tidak berteriak terlalu keras, takut membangunkan anak-anak. Adi menyeka wajahnya dengan tangan, frustrasi dan tampak tak berdaya. Ia mencoba mengatur napasnya. "Aku tahu aku salah, Indira. Aku tahu ini sulit bagimu. Sangat sulit. Tapi Karina dan bayinya, mereka membutuhkan tempat. Mereka tidak punya siapa-siapa di Jakarta." Ia ragu sejenak, tatapan matanya menembus Indira, menunjukkan keberanian yang salah kaprah. "Aku ingin dia tinggal di sini. Di rumah ini." Indira merasa dunianya berputar, seperti ia sedang berdiri di bibir jurang yang dalam. Apakah ia salah dengar? Otaknya terasa berputar, tidak bisa memproses informasi sekonyol itu. Atau Adi benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya? Sudah gila karena cinta terlarangnya?
Apa katamu? Tanyanya, suaranya naik 1 oktav, nyaris seperti jeritan yang tertahan, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Setiap serat dalam tubuhnya memberontak. Aku ingin Karina tinggal di rumah ini, ulang Adi, lebih jelas kali ini. Setiap katanya menusuk jantung Indira. Ia mengucapkan permintaannya seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Seolah mereka hanya sedang membahas renovasi dapur. Bersama kita. Kita bisa hidup bertiga. Aku yakin kita bisa menyesuaikan diri. Demi anak-anak. Sebuah tawa sinis keluar dari bibir Indira. Tawa yang terdengar lebih seperti tangisan putus asa. Sebuah suara yang berasal dari lubuk jiwanya yang paling gelap. Hidup bertiga? Kau pikir aku wanita macam apa, Adi? Wanita yang akan dengan senang hati berbagi suaminya, berbagi ranjangnya, berbagi rumahnya, dan berbagi hidupnya dengan seorang pelakor yang kau hamili. Ia menunjuk ke sekeliling, ke arah ruang tamu yang dipenuhi perabot mahal, ke arah lukisan abstrak di dinding yang ia pilih sendiri, ke arah foto-foto pernikahan mereka yang terpajang indah di atas perapian, ke arah kolam renang berkilauan di luar yang sering menjadi tempat anak-anak mereka bermain. Rumah ini adalah rumahku, rumah kita, tempat kita membangun impian dan membesarkan anak-anak. Dan kau ingin membawa wanita itu masuk ke dalamnya? Mengotori setiap sudutnya? Di hadapan surya dan bulan. Kau ingin mereka tumbuh besar melihat ayah mereka memiliki 2 ibu. 1 ibu kandung dan satu lagi wanita yang menghancurkan keluarga mereka di depan mata. Suara Indira bergetar hebat. Air mata kembali mengalir. Bukan lagi karena kesedihan, tapi murni karena jijik dan kemarahan yang membakar. Adi mencoba menjelaskan lagi, mencoba merasionalkan ide gilanya, seolah Indira hanya belum memahami logika absurdnya. Indira, pikirkan anak-anak. Aku tidak ingin mereka kekurangan figur ayah. Jika kita bercerai, akan lebih sulit bagiku untuk sering bertemu mereka, dan pasti akan lebih banyak konflik. Lagi pula, rumah ini besar. Ada banyak kamar. Kita bisa mengatur agar tidak terlalu canggung. Ia menekankan kata, besar, seolah itu adalah solusi ajaib untuk masalah moral yang ia ciptakan. Tidak terlalu canggung. Indira mengulang, matanya berkaca-kaca lagi, bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang membakar hingga ke sumsum tulangnya. Apakah kau sadar apa yang kau minta, Adi? Kau ingin aku menyaksikan kau dan wanita itu setiap hari, di dapur yang kubereskan setiap hari, di ruang makan tempat kita sarapan bersama, di kolam renang tempat anak-anak kita berenang, di rumah yang menjadi saksi bisu setiap tetes air mataku saat melahirkan anak-anakmu. Kau ingin aku hidup di neraka yang kau ciptakan sendiri. Adi terdiam. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia tahu Indira tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan menceraikanmu jika kau tidak setuju, ancamnya. Suaranya meninggi, mencoba menekan Indira dengan kartu as terakhirnya, kartu yang ia yakini akan membuat Indira tunduk. Ia tahu bahwa jika Indira menuntut cerai, ia harus berbagi harta Gonogini, dan rumah 5 miliar itu adalah harta terbesar mereka. Sesuatu yang ia tidak ingin lepas begitu saja. Ia ingin memiliki keduanya, keluarga lamanya, dengan sedikit penyesuaian yang melukai hati Indira, dan keluarga barunya, semua di bawah satu atap, untuk meminimalkan kerugian finansial. Indira menatapnya dengan jijik yang tak terhingga. Ancaman itu, alih-alih membuatnya takut, justru memicu sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, dan lebih berbahaya di dalam dirinya. Sebuah tekad. Tekad untuk tidak membiarkan Adi menghinanya lebih jauh. Untuk tidak membiarkan kehinaan ini menjadi bagian dari hidupnya. Jika Adi ingin menghancurkan segalanya, maka Indira akan memastikan tidak ada yang tersisa untuk dibagikan. Tidak ada yang bisa dinikmati oleh mereka berdua. Jika Adi ingin membawa pelakor itu tinggal di rumahnya, maka tidak akan ada lagi rumah yang bisa mereka tempati. Permintaan tak masuk akal itu
bukan hanya menghancurkan hati Indira, tapi juga menyulut api dendam yang membara di dalam jiwanya. Api yang akan membakar habis semua yang tersisa, meninggalkan hanya abu dan penyesalan. Indira berdiri di sana, di tengah ruang keluarga yang hening setelah ledakan kemarahannya. Aroma kopi yang tadi pagi ia seduh untuk Adi, kini terasa pahit di indera penciumannya. Kata-kata Adi, "Aku ingin dia tinggal di rumah ini," terngiang-ngiang di benaknya, menggema seperti kutukan. Ia merasakan badai emosi bergejolak di dalam dirinya. Rasa sakit yang mengoyak-ngoyak, amarah yang membakar, dan yang paling dalam, rasa jijik yang tak terhingga. Jijik pada Adi, jijik pada Karina, dan yang paling menyakitkan, sedikit jijik pada dirinya sendiri karena telah membiarkan ini terjadi. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Adi. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu, lebih keras dari rintik hujan yang kini nyaris berhenti di luar. Adi terkesiap, menatap Indira dengan kaget. Ada bekas merah terang di pipinya. "Kau pantas mendapatkannya," bisik Indira. Suaranya bergetar, namun penuh kekuatan. "Dan ini bahkan belum seberapa dari apa yang pantas kau rasakan. Bagaimana bisa kau meminta hal seabsurd itu, Adi?" Indira memundurkan langkah, menjaga jarak dari suaminya yang tiba-tiba terasa seperti orang asing. Aku mencintaimu. Aku mengorbankan karierku. Aku mengabdikan diriku untuk rumah tangga ini, untuk anak-anak kita. Dan ini balasanmu? Kau menghinaku, merendahkan martabatku sampai sejauh ini." Matanya memerah, namun kali ini bukan karena air mata kesedihan, melainkan bara api kemarahan. Adi mencoba meraih tangannya lagi, mencoba menenangkan. "Indira, tolong dengarkan aku. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak punya pilihan. Karina hamil, dan dia sendirian. Aku tidak bisa membiarkan anakku hidup tanpa ayah yang bertanggung jawab." Ada nada putus asa dalam suaranya, namun Indira hanya melihat keegoisan di balik itu. "Anakmu?" Indira tertawa sinis. "Lalu bagaimana dengan Surya dan Bulan? Apakah mereka bukan anakmu? Apakah tanggung jawabmu hanya berlaku untuk anak dari wanita yang kau hamili di belakang punggung istrimu sendiri?" Ia menunjuk ke lantai atas, tempat anak-anak mereka tertidur lelap, tidak menyadari bahwa dunia orang tua mereka sedang hancur lebur. "Kau ingin mereka bangun setiap pagi, melihat wanita itu berkeliaran di dapurku, di ruang keluargaku? Melihatnya bersamamu? Itu namanya bukan tanggung jawab, Adi. Itu namanya kekejaman." Adi berdiri, mencoba menegaskan posisinya. "Jika kau tidak mau menerimanya, maka kita cerai. Dan kau tahu apa konsekuensinya. Kita harus berbagi semua harta Gonogini, termasuk rumah ini. Aku tidak ingin ini menjadi masalah besar. Aku ingin semua selesai dengan damai, demi anak-anak." Nada suaranya berubah, menjadi lebih tegas, lebih menekan. Ia menggunakan ancaman perceraian dan pembagian harta sebagai senjata, sebuah kartu as yang ia yakini akan membuat Indira menyerah. Ia tahu betapa Indira menghargai rumah ini, betapa ia tak ingin melepasnya. Damai. Indira merasakan getaran hebat di seluruh tubuhnya. "Kau menghancurkan kedamaianku, Adi. Kau menghancurkan hatiku, keluargaku, dan sekarang kau bicara tentang damai." Ia mengepalkan tangannya, kukunya menancap di telapak tangannya. "Aku tidak akan pernah setuju dengan permintaan gilamu itu. Tidak akan pernah." Di benaknya, bayangan Karina dengan perut membuncit di rumah ini, duduk di sofa favoritnya, menggunakan dapur yang ia desain dengan sepenuh hati, bahkan mungkin tidur di kamar yang dulunya adalah sarang cinta mereka. Imajinasi itu begitu nyata, begitu menjijikkan, hingga ia merasa mual. Rumah yang telah ia bangun dengan cinta dan impian, yang menjadi simbol kesuksesan dan kebahagiaan mereka, kini akan diinvasi oleh bayangan gelap dari pengkhianatan. "Baiklah, jika begitu," kata Adi, wajahnya mengeras,
maka kita akan tempuh jalur hukum. Aku akan menggugat cerai. Dan kau tahu, pengadilan akan memutuskan pembagian harta yang adil. Aku akan pastikan Karina dan anakku mendapatkan bagian mereka." Ia mengatakannya seolah memberi peringatan, seolah ia memegang kendali penuh. Namun, ancaman itu tidak lagi membuat Indira gentar. Malah, ia memicu percikan api lain di dalam dirinya. Sebuah tekad baru, yang lebih gelap dan lebih dingin, mulai terbentuk. Jika Adi ingin menghancurkan rumah tangganya, maka Indira akan memastikan tidak ada rumah yang bisa dinikmati oleh siapapun. Jika Adi ingin membawa pelakor itu tinggal di rumahnya, maka tidak akan ada lagi rumah yang tersisa untuk ditempati. Indira menatap Adi, senyum tipis, dingin, dan penuh makna tersungging di bibirnya. "Silakan saja, Adi. Gugat aku. Tapi ingat, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu dan wanita itu hidup tenang di atas penderitaanku. Tidak akan pernah." Di malam yang dingin itu, di tengah puing-puing kepercayaan yang hancur, Indira merasakan badai emosi yang hebat. Namun dari badai itu, lahir sebuah keputusan yang takkan pernah bisa diubah. Ia akan menolak permintaan Adi dengan segala kekuatannya, dan ia akan memastikan bahwa pengorbanan yang ia buat tidak akan sia-sia. Malam itu, setelah Adi dengan kikuknya beranjak ke kamar tamu, kamar yang selama ini selalu kosong, hanya sesekali dipakai jika ada kerabat menginap, kini mendadak menjadi simbol pahit perpisahan mereka. Indira tidak bisa tidur. Jam dinding di ruang keluarga menunjukkan pukul 3 dini hari, namun pikirannya terlalu bising untuk beristirahat. Ia berjalan mondar-mandir di ruang keluarga yang kini terasa asing. Di setiap langkahnya terasa berat. Setiap hembusan napasnya adalah desahan pilu yang tercekat di kerongkongan. Aroma parfum Adi yang samar masih tercium dari bantal sofa, bercampur dengan aroma kehancuran. Ia berhenti di depan dinding kaca besar yang menghadap ke taman belakang, memandangi pantulan dirinya di kegelapan malam. Wanita di cermin itu terlihat lelah, sangat lelah. Lingkaran hitam samar membingkai matanya yang bengkak karena menahan air mata dan kurang tidur. Namun, ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Sebuah kilatan baja yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah keteguhan yang muncul dari kedalaman rasa sakit. Pikirannya melayang jauh ke belakang, ke 10 tahun silam, saat ia dan Adi baru saja menikah. Ia mengingat kembali bagaimana ia bertemu Adi di sebuah seminar universitas. Adi adalah mahasiswa hukum yang ambisius, dengan mata berbinar penuh impian tentang masa depan yang cerah. Indira, seorang lulusan arsitektur muda yang idealis, dengan semangat membara untuk menciptakan keindahan, jatuh hati pada semangat, kecerdasan, dan visi Adi yang begitu besar. Mereka memulai dari nol. Tidak ada kemewahan, tidak ada nama besar keluarga yang mendukung. Mereka hanya memiliki impian sederhana, sebuah keluarga bahagia, dan sebuah rumah yang bisa mereka sebut rumah dengan bangga. Janji-janji itu terasa begitu nyata, begitu tulus diucapkan di bawah naungan bintang-bintang di malam kencan mereka. Indira mengingat bagaimana mereka berdua bekerja keras, bahu-membahu. Adi merintis karirnya di firma hukum besar, bekerja siang malam, meniti tangga korporat dengan kecepatan yang mengagumkan. Sementara Indira, dengan gelar arsitekturnya, mengambil proyek-proyek desain interior kecil, menghabiskan waktu berjam-jam di lokasi konstruksi yang berdebu, memastikan setiap detail sesuai dengan visinya. Setiap rupiah yang mereka dapatkan, setiap sen yang mereka tabung, adalah untuk satu tujuan mulia, membangun rumah impian mereka. Rumah ini, yang sekarang berdiri megah dengan segala kemewahannya, adalah hasil keringat, darah, dan air mata mereka berdua. Ia ingat bagaimana ia dan Adi dengan semangat memilih setiap jenis batu alam untuk dinding, setiap jenis kayu untuk lantai, setiap ubin untuk kamar mandi. Bagaimana ia menggambar sketsa detail arsitekturnya di lembar-lembar kertas kalkir, bermalam-malam tanpa tidur, hanya untuk memastikan setiap ruangan sempurna, setiap celah penuh makna.
Adi selalu di sisinya, memberi semangat, kadang ikut membantu mengecat dinding di akhir pekan dengan tawa dan lelucon. "Rumah ini adalah istana kita, sayang," kata Adi suatu kali, saat mereka berdiri di lahan kosong tempat rumah itu akan dibangun. Tangannya merangkul bahu Indira erat, seolah ingin melindunginya dari segala bahaya. "Benteng kita dari dunia luar. Tempat di mana kita akan membesarkan anak-anak kita dengan cinta dan tawa." Kenangan itu kini terasa pahit, seperti racun yang menggerogoti jiwanya, membakar setiap sel di tubuhnya. Benteng itu kini telah dikhianati dari dalam, oleh orang yang seharusnya menjadi penjaganya. Janji-janji itu kini telah diinjak-injak, dihancurkan tanpa belas kasihan. Rumah ini, yang dulunya adalah simbol cinta, komitmen, dan kerja keras mereka, kini akan menjadi medan perang yang mengerikan, tempat ia harus berjuang untuk martabatnya. Ia memejamkan mata, membiarkan gelombang kemarahan kembali melanda, membiarkan rasa sakit itu menghantamnya hingga ke tulang. Ancaman Adi tentang perceraian dan pembagian harta Gonogini kini terasa sangat kecil dan picik dibandingkan dengan penghinaan yang ia rasakan. Baginya, ini bukan lagi tentang uang atau kepemilikan material. Ini tentang martabat. Martabatnya sebagai seorang istri yang setia, sebagai seorang ibu yang berjuang untuk anak-anaknya, sebagai seorang wanita yang tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak. Apakah ia akan membiarkan dirinya direndahkan sedemikian rupa, membiarkan seorang pelakor yang telah menghancurkan hidupnya, menikmati hasil jerih payahnya di bawah atap yang sama dengannya dan anak-anaknya? Apakah ia akan membiarkan Adi hidup bahagia tanpa konsekuensi, menikmati kedua kehidupannya? Tidak. 1000 kali tidak. Sebuah penolakan mutlak yang menggema di setiap sel tubuhnya. Sebuah tekad yang dingin, keras, dan membara mulai mengkristal di benaknya, menggeser semua kesedihan dan keraguan. Jika Adi ingin menghancurkan rumah tangga yang mereka bangun dengan susah payah, maka ia akan memastikan tidak ada rumah yang tersisa untuk siapapun. Jika Adi ingin membawa wanita itu masuk ke dalam istana mereka, maka istana itu tidak akan pernah ada lagi, hanya akan ada puing-puing. Ia tidak akan membiarkan Adi dan Karina hidup bahagia di atas puing-puing hatinya. Ia tidak akan membiarkan mereka berpesta di reruntuhan kebahagiaan yang ia bangun, menikmati hasil pengkhianatan mereka tanpa menanggung akibatnya. Indira menarik napas panjang, kepalanya tegak, bahunya ditarik ke belakang. Wajahnya memang lelah, tapi kini ada kekuatan baru, sebuah resolusi yang tak tergoyahkan di matanya. Kekuatan seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, namun menolak untuk menyerah pada nasib. Kekuatan yang lahir dari rasa sakit yang tak terperi, kini berubah menjadi bara api pembalasan. Ia akan melawan, bukan dengan air mata atau permohonan yang menyedihkan, melainkan dengan strategi, dengan kekuatan hukum, dan dengan keberanian yang tak terduga. Rumah 5 miliar ini, yang dulu adalah lambang impiannya, kini akan menjadi senjatanya, sebuah instrumen kehancuran untuk melawan kehancuran yang telah ditimpakan padanya. Setelah malam yang penuh gejolak dan tekad yang mengeras seperti baja, Indira tahu ia tidak bisa bergerak secara membabi buta. Emosi mungkin membakar hatinya, tapi akal harus tetap dingin dan jernih. Ia harus bertindak strategis, mengumpulkan informasi, dan mencari celah sekecil apapun dalam benteng kebohongan yang telah dibangun Adi. Langkah pertamanya adalah mencari tahu lebih banyak tentang Karina, wanita yang secara paksa masuk ke dalam kehidupannya dan kini mengancam akan merampas segalanya, termasuk rumah yang telah ia rawat dengan sepenuh jiwa. Indira tidak punya banyak koneksi di dunia model atau hiburan. Lingkar pertemanannya lebih banyak terdiri dari ibu-ibu rumah tangga elit dan para profesional yang serius. Namun, ia punya keahlian lain. Observasi yang tajam dan ketelitian yang luar biasa, sifat yang ia asah saat mendesain interior, memperhatikan setiap detail terkecil. Dengan ponselnya, yang ironisnya sering menjadi alat pengkhianatan Adi, Indira memulai penyelidikannya secara diam-diam.
Ia mulai dengan mencari nama Karina di media sosial, menggunakan berbagai kombinasi kata kunci. Tidak sulit. Sebuah akun Instagram dengan followers ratusan ribu, dipenuhi foto-foto dirinya yang glamor, pose-pose profesional di studio maupun lokasi eksotis, dan sesekali swafoto di berbagai tempat mewah, langsung muncul. Karina memang cantik, Indira harus mengakuinya. Dengan kulit mulus terawat, rambut pirang bergelombang yang selalu tampak sempurna, dan senyum yang terlalu lebar di setiap foto, ia adalah tipikal model yang banyak muncul di majalah gaya hidup. Indira mengamati setiap detail, bukan dengan iri, melainkan dengan mata seorang detektif. Ia melihat Karina sering mengunggah foto di restoran-restoran mahal di SCBD, kafe-kafe trendy di Kemang, dan lobi hotel-hotel bintang 5 di pusat kota. Beberapa lokasi itu sangat familiar bagi Indira, tempat-tempat di mana Adi sering mengadakan pertemuan bisnis atau rapat mendadak yang membuatnya pulang larut. Detektif dalam dirinya mulai bekerja dengan sangat teliti. Indira menelusuri tanggal unggahan foto-foto Karina, membandingkannya dengan jadwal Adi. Ada satu foto Karina di sebuah hotel butik mewah di kawasan Puncak, dengan latar belakang pemandangan gunung dan kolam renang infinity. Ingatan Indira langsung melayang ke bulan lalu, saat Adi mengatakan ia ada retreat kantor di Puncak selama 2 hari, mengklaim itu adalah acara tertutup dan tidak boleh diikuti oleh keluarga. Ia ingat betapa kesepiannya ia di rumah saat itu, sementara Adi menikmati waktu dengan Karina. Jantung Indira berdesir dingin. Kecurigaannya semakin menguat, berubah menjadi keyakinan pahit. Selain itu, Indira juga menemukan pola lain yang mencurigakan. Karina tidak pernah mengunggah foto dengan seorang pria yang jelas adalah pasangannya. Ia selalu sendirian atau bersama teman-teman wanita. Namun, ada detail kecil yang sangat mengganggu. Detail yang hanya bisa dikenali oleh seseorang yang sangat dekat dengan Adi. Di beberapa foto di mana Karina memamerkan tas tangan Hermes atau jam tangan Rolex yang berkilauan, Indira melihat kilatan samar sebuah cincin di jari manis Karina. Bukan cincin kawin tradisional, melainkan cincin berlian sederhana namun elegan. Dan yang paling membuat Indira naik darah, di salah satu story Instagram yang diunggah beberapa minggu lalu, yang sayangnya ia sempat mengunduh sebelum story itu hilang, Karina memamerkan sarapan pagi di tempat tidur mewah. Di meja samping tempat tidur itu, yang tampak samar, ada sebuah buku yang Adi baru saja selesai baca, dengan bookmark yang sama persis seperti yang digunakan Adi. Dan yang lebih mengejutkan, ada gelas kopi dengan mug kesayangan Adi yang bergambar logo perusahaan teknologi tempat Adi bekerja. Itu adalah mug yang sama persis dengan yang ada di rumahnya. Hadiah ulang tahun dari anak-anak yang hanya Adi yang menggunakannya. Sebuah bukti kecil tapi sangat kuat. Sebuah roti remah yang tak sengaja dijatuhkan Karina, yang membuat perut Indira mual karena jijik dan marah. Penyelidikan tidak berhenti di Karina. Indira tahu bahwa emosi saja tidak cukup untuk memenangkan pertempuran hukum. Ia harus menguasai medan pertempuran. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Adi yang kini sibuk dengan dunia barunya, ia menghubungi seorang pengacara terkemuka spesialis hukum keluarga dan properti, rekomendasi dari salah satu teman arisannya yang pernah menghadapi masalah rumah tangga. Ia meminta pertemuan rahasia secepat mungkin, menjamin privasi absolut. Dalam pertemuan di sebuah kafe sepi yang jauh dari keramaian, Indira menceritakan semuanya kepada Ibu Lestari. Ibu Lestari adalah seorang wanita parubaya yang tenang namun tegas, dengan tatapan mata cerdas dan rambut yang disanggul rapi. Ia mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat di buku kecilnya, dari awal keretakan, pengakuan Adi yang menghancurkan, hingga permintaannya yang gila untuk membawa pelakor itu tinggal di rumah mereka. Nyonya Indira, dalam kasus ini, Nyonya memiliki posisi yang sangat kuat, jelas Ibu Lestari dengan suara tenang dan profesional. Perselingkuhan, apalagi hingga menghamili wanita lain, adalah alasan kuat untuk gugatan cerai. Mengenai harta Gonogini, jika rumah itu dibeli dan dicicil saat pernikahan, statusnya adalah harta bersama,
terlepas dari siapa yang namanya tertera di sertifikat. Nyonya berhak atas separuhnya, atau bahkan lebih jika bisa dibuktikan Nyonya memiliki kontribusi lebih besar. Lalu, bagaimana jika saya tidak ingin rumah itu jatuh ke tangannya? Atau, bagaimana jika saya tidak ingin itu menjadi tempat tinggal mereka berdua? Tanya Indira, hatinya berdebar tak karuan saat ia mengungkapkan ide gila yang mulai menghantuinya, sebuah ide yang terasa benar-benar radikal. Ibu Lestari menatapnya, sedikit terkejut dengan pertanyaan yang tak biasa itu, namun tetap mempertahankan ekspresi profesionalnya. Ada beberapa opsi, Nyonya. Pertama, Nyonya bisa menuntut bagian penuh dari harta Gonogini dan menggunakan itu untuk membeli rumah baru. Kedua, jika Nyonya ingin rumah itu dijual, kita bisa mengupayakannya melalui putusan pengadilan. Namun, untuk tindakan yang lebih ekstrim seperti merobohkan properti bersama tanpa persetujuan pihak lain, itu akan sangat rumit dan memiliki konsekuensi hukum yang sangat besar. Nyonya bisa dijerat pidana perusakan aset atau tuntutan perdata yang sangat besar, kecuali ada kesepakatan tertulis yang jelas atau putusan pengadilan yang sangat spesifik yang mengizinkannya. Kata-kata Ibu Lestari tentang konsekuensi hukum yang besar tidak membuat Indira gentar. Malah, semakin memantapkan idenya. Ia tidak ingin rumah ini dijual dan uangnya dibagi rata, memberikan keuntungan kepada Adi. Ia tidak ingin Adi dan wanita itu memiliki modal baru dari hasil kehancuran hatinya. Ia tidak ingin mereka memulai hidup baru dengan mudah. Ia ingin kehancuran total, sebuah kehancuran yang setimpal dengan kehancuran yang ia rasakan. Ia tahu, Adi adalah pria yang sangat terikat pada properti, status, dan citra. Jika rumah itu hancur, status dan citranya sebagai CEO yang sukses dan disegani akan hancur bersamanya. Baik, Ibu Lestari, kata Indira, matanya kini dipenuhi tekad yang dingin dan perhitungan. Tolong siapkan semua dokumen yang diperlukan untuk gugatan cerai, tapi jangan ajukan dulu. Saya ingin mengumpulkan lebih banyak bukti. Dan tolong, carikan saya informasi tentang prosedur dan implikasi hukum secara detail. Jika terjadi sesuatu yang drastis pada properti ini, seluruh kemungkinan, saya ingin tahu persis apa risikonya dan apa yang bisa saya lakukan. Ia tidak menyebutkan secara eksplisit, merobohkan, tapi ekspresi wajahnya yang dingin dan lugas sudah cukup menjelaskan. Indira meninggalkan kantor Ibu Lestari dengan langkah lebih ringan, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Informasi yang ia kumpulkan tentang Karina, ditambah penjelasan dari pengacara yang kini menjadi sekutunya, telah memberinya peta jalan. Ia tidak lagi menjadi korban pasif yang hanya bisa menangis dan meratapi nasib. Ia adalah pemain catur, dan ia siap menggerakkan bidaknya, satu persatu, dalam permainan yang kejam ini. Permainan di mana ia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Setelah konsultasi dengan Ibu Lestari yang menenangkan sekaligus mengukuhkan tekadnya, Indira merasa sedikit lebih berdaya. Rasa sakit hati masih menggerogoti setiap sel tubuhnya, namun kini ada arah yang jelas, sebuah peta yang membimbing langkahnya. Ia tidak lagi terombang-ambing dalam badai emosi, melainkan mulai bergerak dengan perhitungan, dingin, dan strategis. Namun, naluri seorang wanita, yang telah terluka dan terhina begitu dalam, memberitahunya bahwa ia tidak bisa hanya menunggu. Ia ingin melihat Karina secara langsung, menatap mata wanita yang telah merobek hidupnya. Bukan untuk membuat keributan histeris yang tak akan menghasilkan apa-apa, melainkan untuk mengukur lawan, menganalisisnya dari dekat, dan mungkin, untuk memberi peringatan halus yang takkan pernah dilupakan. Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaan. Melalui akun Instagram Karina yang aktif, yang terus ia pantau dengan seksama, Indira tahu bahwa Karina akan menghadiri sebuah acara peluncuran produk kosmetik dari merek ternama di salah satu pusat perbelanjaan mewah di Jakarta Pusat. Acara itu terbuka untuk umum, dan Indira memutuskan untuk datang. Ia tidak akan muncul sebagai Indira, istri Adi yang terluka, melainkan sebagai seorang wanita yang kebetulan lewat,
seorang pengamat yang tak terdeteksi. Ia ingin Karina melihatnya, tapi tidak ingin Karina melihat kelemahannya. Pada hari H, Indira memilih pakaian yang elegan namun sederhana. Blus sutra berwarna navy yang anggun dan celana palazzo putih yang mengalir lembut, dipadukan dengan sepatu heels rendah yang nyaman, agar ia bisa bergerak bebas di tengah keramaian mall. Rambutnya diikat rapi dalam sanggul rendah. Wajahnya dirias natural dengan sentuhan makeup minimalis yang menonjolkan fitur wajahnya yang tegas. Ia ingin terlihat tenang, berkelas, dan terkendali, bukan seperti wanita yang sedang patah hati dan ingin meluapkan emosi. Ia tidak akan memberi Karina kepuasan itu. Sesampainya di lokasi acara, sebuah atrium mall yang dihias mewah dengan bunga-bunga segar dan lampu-lampu sorot, Indira melihat kerumunan orang yang antusias. Musik pop yang upbeat mengalun di udara, menciptakan suasana ceria yang kontras dengan gejolak di hati Indira. Di atas panggung utama yang dirancang modern, di bawah sorotan lampu yang menyilaukan, berdirilah Karina. Ia terlihat menakjubkan, seperti boneka porselen yang sempurna. Gaun malamnya berkilauan, memantulkan cahaya panggung, rambutnya yang pirang bergelombang tergerai indah, dan senyumnya yang terlalu lebar, nyaris tanpa celah, terpancar di wajahnya. Karina tampak begitu percaya diri, begitu sombong, seolah ia adalah ratu dunia yang tak tersentuh. Indira mengamatinya dari kejauhan, tersembunyi di balik kerumunan penonton yang sibuk merekam dengan ponsel mereka. Ada rasa jijik yang mual menyeruak di perutnya. Wanita ini, dengan segala kemilaunya, adalah perusak rumah tangganya, penyebab air mata dan sakit hati yang ia rasakan. Setelah sesi presentasi yang diwarnai tepuk tangan meriah dan sesi foto-foto media yang panjang, Karina turun dari panggung untuk menyapa beberapa tamu VIP dan penggemar yang mengelilinginya. Ini adalah kesempatannya. Indira bergerak perlahan, langkah demi langkah, mendekat ke kerumunan tempat Karina berdiri, mendengarkan celotehan Karina yang penuh tawa. Ia mengatur napasnya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang di balik dadanya, seolah ingin melompat keluar. Akhirnya, mereka hanya berjarak beberapa langkah. Karina sedang tertawa lepas dengan seorang manajer PR event, sibuk berbincang dengan ekspresi angkuh, tidak menyadari keberadaan Indira yang kini berdiri tepat di belakangnya. Indira sengaja menjatuhkan tas tangannya yang berukuran sedang ke lantai. Suara benturan kecil itu cukup menarik perhatian Karina. Secara refleks, Karina berbalik. Dan kemudian, mata mereka bertemu. Ada jeda singkat, sekitar 1 detik, di mana waktu seolah berhenti. Mata Karina yang tadinya berbinar ceria, mendadak membulat sedikit. Indira melihat kerlip pengakuan di mata Karina, sedikit kejutan, sedikit kebingungan, dan kemudian, seulas senyum tipis yang penuh kemenangan, nyaris tak terlihat namun begitu jelas bagi Indira. Karina tahu siapa Indira. Tentu saja ia tahu. Adi pasti sering membicarakannya, mungkin dengan nada meremehkan atau kasihan. Indira tidak. Indira tidak membalas senyum itu. Ia menatap Karina dengan tatapan dingin, menusuk, dan penuh makna, yang takkan bisa disalahartikan. Bukan tatapan marah yang meledak-ledak atau histeris yang menyedihkan, melainkan tatapan tajam seorang predator yang sedang mengamati mangsanya, tatapan seorang eksekutor yang sudah membuat keputusan. Tatapan itu seolah berkata, "Aku tahu siapa kau, dan aku tahu persis apa yang telah kau lakukan. Dan kau akan membayar mahal untuk itu." Karina, yang tadi tersenyum penuh kemenangan dan merasa di atas angin, mendadak kehilangan ketenangannya. Senyumnya sedikit goyah, seperti topeng yang mulai retak. Ia mencoba menguasai diri, lalu dengan nada yang terdengar seperti sengaja ingin menunjukkan kekuasaan dan meremehkan, ia berkata, "Oh, Nyonya Adi? Sebuah kehormatan bertemu dengan Anda di sini. Saya tidak menyangka Anda juga tertarik pada kosmetik." Nada suaranya penuh sindiran, seolah Indira hanyalah ibu rumah tangga yang tidak penting, yang baru saja keluar dari sarangnya. Indira tidak bergeming. Ia mendekat 1 langkah lagi,
Jarak di antara mereka kini hanya sekitar 1 meter. Suaranya pelan dan terkontrol, namun mengandung racun yang mematikan, menusuk tepat ke inti rasa percaya diri Karina. "Saya bukan Nyonya Adi. Nama saya Indira. Dan ya, sebuah kehormatan bertemu dengan Anda di tempat yang tidak terlalu eksklusif ini." Ada penekanan dingin pada kata, "tidak terlalu eksklusif ini." Sebuah sindiran tajam terhadap status Karina yang mungkin hanya terbiasa dengan tempat-tempat yang lebih privat. "Saya baru tahu model sekelas Anda, yang seringkali menghabiskan waktu di hotel-hotel mewah dan retreat eksklusif, kini juga melayani acara di mall." Indira menekan kata hotel-hotel mewah dan retreat dengan sangat jelas, memastikan Karina tahu bahwa ia tahu semuanya. Wajah Karina yang tadinya sedikit memerah kini berubah sepenuhnya pucat. Karina membuka mulutnya, ingin membalas, namun Indira tidak memberinya kesempatan. Ia melanjutkan, dengan suara yang lebih lembut namun menusuk tepat ke ulu hati. "Saya dengar Anda akan segera menjadi ibu." Indira menatap perut Karina yang masih datar, namun ekspresi wajahnya begitu tulus hingga Karina merasa seolah telanjang. "Selamat atas kehamilan Anda. Semoga Anda menemukan tempat yang nyaman untuk membesarkan anak Anda. Karena saya pastikan, itu bukan di rumah saya." Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang dingin dan tegas, membuat Karina tersentak. Setelah mengatakan itu, Indira menatap Karina lurus di mata untuk beberapa detik yang terasa seperti keabadian, membiarkan kalimat itu meresap sepenuhnya, membiarkan ancamannya terpahat di benak Karina. Kemudian, tanpa menunggu jawaban atau reaksi lebih lanjut dari Karina yang kini terdiam mematung, Indira memutar tumitnya dengan anggun dan berjalan pergi, meninggalkan Karina yang terpaku di tempatnya, dengan ekspresi terkejut, marah, dan sedikit ketakutan yang jelas terlihat di wajahnya yang mendadak kehilangan warna. Indira tidak melihat ke belakang. Ia tahu ia telah menancapkan paku pertama, sebuah pesan yang tak terucapkan namun sangat jelas. Pertemuan itu memang singkat, namun ia telah mengirimkan pesan yang tak ambigu. Ini bukan lagi permainan yang bisa dimainkan dengan santai, ini adalah perang. Dan ia telah mendeklarasikan dirinya sebagai lawan yang tak bisa dianggap remeh. Seorang wanita yang kini tidak punya apa-apa lagi untuk dilepaskan kecuali amarahnya. Setelah konfrontasi singkat nan mematikan di mall, Indira pulang dengan perasaan campur aduk yang menyesakkan dada. Ada kepuasan tipis, seperti embun pagi yang sesaat, karena berhasil menancapkan pasak pertama di hati Karina, melihat kilatan terkejut dan sedikit ketakutan di mata wanita itu. Itu adalah momen kecil yang Indira rasakan sebagai sebuah kemenangan, sebuah bukti bahwa ia tidak selemah yang Karina kira. Namun, kepuasan itu segera ditelan habis oleh gelombang kemarahan, sakit hati, dan penghinaan yang kembali datang, lebih besar dan lebih menekan dari sebelumnya. Ia telah melihat Karina secara langsung, merasakan aura angku wanita itu, dan kehadiran Karina, ditambah dengan ide gila Adi untuk membawa wanita itu ke rumah mereka, terasa semakin nyata, semakin menjijikan, mengotori setiap kenangan yang ada. Malam itu, setelah anak-anak terlelap dan rumah kembali sunyi, hanya suara jangkrik dan embusan angin yang terdengar, Indira duduk di ruang kerjanya. Lampu meja redup menerangi tumpukan buku arsitektur dan jurnal desain. Pikirannya kalut, berputar-putar tanpa henti antara kemarahan yang membakar, kesedihan yang menguras tenaga, dan rasa terhina yang menggerogoti harga dirinya. Ia mencoba mencari jalan keluar, sebuah solusi yang bisa meredakan badai di hatinya, sebuah cara untuk menghentikan rasa sakit ini. Ia tahu Adi takkan pernah berubah. Pria itu terlalu egois, terlalu pengecut untuk menghadapi konsekuensi penuh dari perbuatannya. Ancaman cerai dan pembagian harta yang Adi lontarkan terasa seperti belenggu, sebuah cara untuk menekan Indira agar tunduk pada kemauannya. Jika ia hanya menuntut cerai dan berbagi harta, Adi akan tetap mendapatkan setengah dari rumah itu, atau setidaknya uang hasil penjualannya. Dan Karina, dengan segala keangkuhannya,
akan tetap bisa menikmati sebagian dari jerih payah dan pengorbanan Indira. Pikiran itu terasa seperti menelan pil pahit yang akan mencekiknya perlahan. Tidak, bisik Indira pada dirinya sendiri, suaranya parau, penuh penolakan. Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Tidak akan pernah. Ia menatap monitor komputernya yang gelap, pantulan wajahnya terlihat samar, seperti hantu di kegelapan. Di layar, ia melihat desain rumah mereka yang tersimpan rapi dalam folder-folder proyek lamanya. Rumah itu, dalam bentuk digital, terlihat begitu sempurna. Setiap garis, setiap sudut, setiap detail arsitekturnya yang ia rancang dengan sepenuh hati. Dulu, ia menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan bermalam-malam, untuk merancang setiap detailnya, setiap lekukan, setiap pemilihan material. Rumah itu adalah kanvas impiannya yang terwujud. Kini, setiap garis, setiap dimensi, setiap kenangan yang terukir di dalamnya, terasa seperti pisau yang mengiris hatinya berulang kali. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya, begitu gila, begitu radikal, begitu di luar nalar, sehingga awalnya ia mengira dirinya sudah tidak waras, bahwa ia sudah kehilangan kewarasan akibat rasa sakit ini. Sebuah ide yang dingin, gelap, namun terasa sangat benar dan membebaskan di tengah kemarahan dan rasa sakitnya yang membara. Jika Adi ingin rumah ini menjadi tempat bagi pelakornya, maka tidak akan ada rumah ini sama sekali. Gagasan itu muncul begitu saja, seperti kilat di tengah badai yang memecah kegelapan. Ide yang tadinya samar kini menjelma menjadi sebuah visi yang jelas. Indira teringat kembali percakapannya dengan Ibu Lestari, pengacaranya. Ibu Lestari telah memperingatkan tentang konsekuensi hukum yang besar jika ia bertindak ekstrim terhadap properti bersama tanpa persetujuan. Namun, kata-kata itu kini terdengar seperti tantangan yang mengundang, bukan peringatan yang menakutkan. Apalagi yang bisa ia rugikan? Hatinya sudah hancur. Keluarga yang ia bangun sudah diambang kehancuran. Martabatnya sudah diinjak-injak hingga tak bersisa. Ia sudah kehilangan segalanya kecuali tekad untuk membalas. Jika ia hanya bercerai dan berbagi harta, Adi akan tetap bebas, kaya, dan bisa memulai hidup baru dengan Karina. Ia akan tetap memiliki separuh dari rumah ini, atau setidaknya uang dari hasil penjualannya. Sebuah kemenangan yang terlalu mudah bagi Adi, sebuah hadiah atas pengkhianatannya. Tapi Indira tidak ingin ada kemenangan bagi Adi. Ia ingin kehancuran yang setimpal, sebuah kehancuran yang akan membuat Adi merasakan apa yang Indira rasakan, kehilangan segalanya, tanpa sisa. Merobohkan rumah. Gagasan itu kini bukan lagi bisikan, melainkan raungan di kepalanya. Rumah senilai 5 miliar rupiah, sebuah mahakarya arsitektur yang ia bangun dengan segenap jiwanya, sebuah lambang kesuksesan yang diimpikan banyak orang, sebuah benteng keluarga yang kokoh. Merobohkannya akan menjadi tindakan yang sangat ekstrim, menghancurkan bukan hanya fisik bangunan, tetapi juga semua kenangan yang ada di dalamnya, baik yang manis maupun yang pahit. Itu adalah tindakan yang tak bisa ditarik kembali. Sebuah titik tidak kembali. Namun, di tengah semua kemarahan dan rasa sakit yang memuncak, gagasan itu terasa seperti satu-satunya jalan keluar yang logis. Satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhiri semua ini, bukan hanya dengan perpisahan legal yang dingin, tapi dengan pernyataan yang tak terhapuskan, sebuah monumen kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Jika ia merobohkan rumah itu, Adi dan Karina tidak akan punya apa-apa. Mereka tidak akan bisa hidup di sana. Mereka akan kehilangan dasar pijakan mereka, menjadi gelandangan, seperti yang ia bayangkan dengan kepuasan dingin. Sebuah keadilan yang kejam, sebuah balas dendam yang dingin dan diperhitungkan. Rencana itu mulai mengambil bentuk di benaknya, dengan detail yang semakin jelas. Ia harus melakukannya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Adi yang kini lengah dalam euforia cinta terlarangnya. Ia harus menghitung setiap langkahnya dengan presisi,
mencari tahu bagaimana caranya agar tidak menimbulkan masalah hukum lebih lanjut, apa risiko yang mungkin terjadi, dan bagaimana ia bisa melindungi anak-anaknya dari dampak langsung dari kehancuran ini. Ini bukan lagi sekadar gugatan cerai. Ini adalah perang yang akan ia menangkan, dengan caranya sendiri, dengan metode yang paling menyakitkan bagi Adi. Indira bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela besar yang menghadap ke taman, dan menatap kegelapan di luar yang berbalut cahaya bulan. Sebuah senyum tipis, dingin, dan penuh tekad terukir di bibirnya. Sebuah senyum yang tidak pernah ia duga akan muncul di wajahnya yang dulu selalu ramah dan ceria. Rumah 5 miliar ini, yang dulunya adalah fondasi impiannya, kini akan menjadi alat balas dendamnya yang paling mematikan. Dengan tekad yang membara dan rencana yang kini terbentuk jelas di benaknya, Indira tidak menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Ia tahu, Adi adalah pria yang cerdik, sangat terobsesi dengan citra publik dan status sosial. Jika ia sampai mencium gelagat aneh, rencananya akan gagal total, dan ia akan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk membalas dendam yang setimpal. Semua harus dilakukan secara diam-diam, presisi, dan secepat mungkin, sebelum Adi sempat menyadari kehancuran yang akan menimpanya. Langkah pertama yang paling krusial adalah memastikan anak-anaknya aman dan jauh dari medan perang yang akan segera terjadi. Indira memutar otak mencari alasan yang tepat dan tidak mencurigakan. Ide liburan panjang ke rumah ibunya di Bandung muncul. Ibunya, seorang wanita yang kuat dan mandiri, pasti akan mengerti tanpa perlu banyak penjelasan rinci. Naluri keibuannya pasti akan merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia akan diam saja. Adi, aku pikir Surya dan Bulan butuh suasana baru, kata Indira santai suatu pagi saat sarapan, berusaha keras agar suaranya terdengar alami dan tanpa beban. Ujian sekolah sudah selesai, mereka butuh refreshing yang lebih lama dari sekadar jalan-jalan di Jakarta. Aku berencana membawa mereka ke Bandung, tinggal di rumah ibu selama beberapa minggu, mungkin sampai awal bulan depan. Sekalian aku juga mau bantu ibu beres-beres kebun dan mempersiapkan Syawal. Adi, yang belakangan ini semakin sibuk dengan ponselnya dan jarang memperhatikan obrolan Indira atau bahkan anak-anak, hanya mengangguk tanpa curiga. Ia terlalu asyik dengan dunia barunya, terlalu lalai untuk menyadari rencana yang sedang diatur istrinya sendiri. Oh, bagus itu. Mereka memang perlu liburan yang lama. Pastikan mereka bersenang-senang dan kirim salam untuk ibu ya. Senyum tipis mengembang di bibirnya, mungkin karena berpikir akan memiliki kebebasan lebih dengan perginya Indira dan anak-anak. Kepasifan dan kelalaian Adi adalah keuntungan terbesar bagi Indira. Ia tahu ini adalah kesempatan emas. Setelah memastikan anak-anak akan berangkat dalam beberapa hari, Indira segera menghubungi Ibu Lestari lagi. Kali ini, permintaannya jauh lebih spesifik dan mendesak. Ibu Lestari, saya ingin tahu prosedur detail untuk merobohkan bangunan mewah. Kontraktor yang berpengalaman dalam demolition, perizinan yang diperlukan, dan estimasi biaya. Bisakah ibu carikan kenalan yang bisa dipercaya sepenuhnya dan menjaga kerahasiaan absolut? Ibu Lestari terdiam sejenak di ujung telepon. Keheningan yang panjang, mungkin terkejut dengan kecepatan dan keseriusan Indira dalam mengambil keputusan ekstrim ini. Nyonya Indira, Anda yakin dengan keputusan ini? Ini langkah yang sangat drastis, tidak biasa, dan bisa jadi sangat rumit dari segi hukum. Saya harus mengingatkan Anda lagi tentang potensi risikonya. Saya yakin sekali, Ibu, jawab Indira, suaranya dingin, tegas, dan tak ada sedikit pun keraguan. Ini bukan lagi tentang uang, Bu. Ini tentang keadilan dan martabat saya. Saya tidak akan membiarkan mereka menikmati apapun dari hasil pengkhianatan ini. Apalagi di rumah yang saya bangun dengan cucuran keringat dan air mata saya. Ibu Lestari menghela napas panjang, menyadari bahwa tekad Indira tak bisa digoyahkan. Ia tahu Indira tidak hanya bicara kosong. Baik, Nyonya.
Saya akan mencari kontraktor yang tepat yang bisa menjaga kerahasiaan ini. Tapi saya harus menekankan, ini akan sangat mahal. Bukan hanya biaya perobohan, tapi juga kemungkinan denda atau biaya hukum jika ada masalah di kemudian hari. Persiapkan dana darurat Anda yang paling besar. Saya sudah siap, Ibu, sahut Indira. Dan memang, Indira sudah siap. Selama beberapa hari berikutnya, ia bergerak cepat. Ia mulai menarik semua tabungannya yang selama ini ia sisihkan dari uang bulanan Adi dan hasil proyek-proyek desain interior kecilnya dulu. Uang yang ia kumpulkan untuk masa depan anak-anak dan impian kecilnya sendiri. Ia juga menjual beberapa perhiasan warisan keluarga yang berharga dan aset investasi kecil yang ia miliki atas namanya sendiri, yang Adi bahkan tidak tahu keberadaannya. Gelang berlian peninggalan neneknya yang paling ia sayang, kalung mutiara hadiah ulang tahun dari orang tuanya, beberapa lembar saham perusahaan kecil yang ia beli diam-diam beberapa tahun lalu. Setiap penjualan terasa seperti pisau yang mengiris hatinya, karena benda-benda itu tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menyimpan kenangan manis. Namun, ia tahu ini adalah harga yang harus dibayar untuk kebebasannya dan martabatnya yang telah direnggut. Uang itu akan menjadi modal untuk melaksanakan rencana kehancurannya. Beberapa hari kemudian, Ibu Lestari memberikan nomor kontak seorang kontraktor bernama Pak Derajat. Pak Derajat adalah seorang pria parubaya yang tenang, dengan rambut memutih dan janggut tipis yang rapi, dan memiliki reputasi sangat baik untuk pekerjaan demolition bangunan besar dengan presisi tinggi. Pertemuan dilakukan di tempat rahasia, sebuah kafe sepi di pinggir kota yang jauh dari keramaian dan sorotan. Indira menjelaskan situasinya tanpa banyak emosi, fokus pada fakta bahwa ia ingin sebuah rumah mewah roboh dalam waktu singkat, dengan kerahasiaan total, dan tanpa banyak pertanyaan. Pak Derajat mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk. Ia mengamati blueprint rumah yang diserahkan Indira. Ini bangunan yang kokoh, Nyonya. Strukturnya kuat. Perlu alat berat seperti ekskavator dan breaker, serta tim yang ahli dan berpengalaman. Dan perizinannya. Ia terlihat ragu, mengangkat alis. Urusan perizinan dan implikasi hukum biar pengacara saya yang mengurus, Pak Derajat, potong Indira tegas, menatap mata kontraktor itu tanpa berkedip. Yang saya butuhkan adalah pekerjaan yang bersih, cepat, efisien, dan tanpa jejak yang mencurigakan. Berapa biaya totalnya? Pak Derajat memberikan estimasi angka yang fantastis, sebuah nominal yang jauh lebih besar dari yang Indira bayangkan sebelumnya, sebuah jumlah yang bisa membeli rumah baru yang nyaman di lokasi lain. Namun, Indira tidak bergeming. Ia sudah menjual hampir semua aset pribadinya, dan ia akan mencari cara untuk menutupi sisanya. Saya akan siapkan dananya. Kapan Anda bisa mulai? Saya ingin ini selesai secepat mungkin. Saya butuh setidaknya seminggu penuh untuk mempersiapkan alat berat yang sesuai, tim ahli yang kompeten, dan melakukan survei lokasi secara rahasia. Dan kami harus bekerja sangat cepat saat eksekusi, mungkin dalam 1 atau 2 hari saja agar tidak menarik perhatian tetangga dan publik, jelas Pak Derajat. Raut wajahnya serius. Baik, saya akan kabari kapan waktu yang tepat. Kuncinya adalah Adi tidak boleh tahu apapun sampai semuanya selesai dan rumah itu sudah rata dengan tanah. Tegas Indira, bibirnya tersenyum tipis, sebuah senyum yang ironis dan dingin. Sambil menunggu waktu yang tepat, Indira juga mulai memindahkan barang-barang berharga dan sentimental dari rumah itu. Foto-foto keluarga yang tak ternilai harganya, album pernikahan dan album anak-anak, perhiasan yang ia simpan dari hasil jual beli sebelumnya, mainan kesayangan anak-anak yang penuh kenangan, dokumen-dokumen penting, dan beberapa lukisan berharga yang ia koleksi. Ia menyewa sebuah gudang penyimpanan privat di luar kota dan memindahkan semuanya secara bertahap, sedikit demi sedikit, di saat Adi tidak ada di rumah. Ia mengatakan pada asisten rumah tangganya yang sudah lama bekerja dengannya bahwa ia sedang melakukan pembersihan besar-besaran, atau penataan ulang,
untuk menghadapi musim liburan yang panjang. Para asisten rumah tangga hanya mengangguk patuh, tidak menaruh curiga, terlalu sibuk dengan tugas mereka. Setiap barang yang ia pindahkan, setiap perhiasan yang ia jual, setiap percakapan rahasia dengan kontraktor, terasa seperti langkah kaki menuju jurang yang dalam. Namun di setiap langkah itu pula, ia merasakan kebebasan yang brutal. Ia tahu, ia sedang membakar jembatan di belakangnya, menghancurkan masa lalu yang pahit. Tidak ada jalan kembali. Minggu-minggu berlalu setelah perencanaan rahasia itu, terasa seperti seabad bagi Indira. Setiap detik adalah penantian yang menyiksa, namun juga penuh antisipasi yang dingin. Anak-anak sudah aman di Bandung bersama ibunya, dan Indira telah membuat alasan yang sempurna bahwa ia harus kembali ke Jakarta lebih dulu untuk urusan pekerjaan yang mendesak terkait proyek desain yang sudah lama tertunda. Adi, seperti biasa, terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, dengan ponselnya, dan dengan kehadiran Karina yang mulai terang-terangan, untuk benar-benar menaruh curiga. Ia malah menyambut kebebasan rumah yang sepi dengan gembira, tak menyadari bom waktu yang siap meledak di bawah kakinya. Indira memilih hari Selasa sebagai hari eksekusi. Hari itu Adi memiliki jadwal rapat penting di luar kota, di Surabaya, yang akan berlangsung seharian penuh, bahkan mungkin mengharuskannya menginap 1 malam. Ia sengaja mengkonfirmasi jadwal Adi berkali-kali dengan alasan klise, untuk memastikan aku tidak mengganggu istirahatmu jika aku ada di rumah. Adi, dengan bangganya, merinci jadwal penerbangan dan pertemuannya, tanpa tahu ia sedang memberikan tali kekangnya sendiri kepada Indira, mengikatkan dirinya pada kehancuran yang akan datang. Pagi itu, udara Jakarta terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah membeku. Indira bangun subuh, jauh sebelum alarm, hatinya berdebar tak karuan, namun bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang memompa. Ia memeriksa ponselnya yang kini terasa panas di tangannya. Sebuah pesan singkat dari Pak Derajat. Tim siap, Nyonya. Semua sudah di lokasi. Menunggu arahan Anda. Sebuah getaran dingin menjalar di punggung Indira. Detik-detik menuju kehancuran akan dimulai. Ia mengetik balasan singkat. Lanjutkan. Ia berjalan mengelilingi rumah, untuk yang terakhir kalinya. Bukan untuk mengucapkan selamat tinggal, melainkan untuk menegaskan keputusan dan membuang kenangan. Setiap sudut kini terasa seperti hantu yang menari di atas panggung kehancuran. Dapur bersih tempat ia memasak sarapan untuk Adi dan anak-anak, ruang keluarga tempat mereka sering tertawa bersama, kamar tidur utama yang dulunya adalah sarang cinta mereka, kini terasa kosong, hampa, tak berjiwa. Ia mengusap dinding marmer di ruang tamu, merasakan tekstur dinginnya yang dulu ia pilih dengan cermat. 5 miliar rupiah. Itu bukan hanya harga bangunan, tapi harga dari 10 tahun hidupnya. Setiap mimpi, setiap tawa, setiap air mata yang kini akan ia hancurkan sendiri. Tidak ada kesedihan atau penyesalan yang ia rasakan. Yang ada hanyalah rasa dingin, kebas, dan tekad baja yang tak tergoyahkan. Ini adalah pertarungan untuk jiwanya, untuk martabatnya, untuk mengembalikan apa yang telah direnggut darinya. Sekitar pukul 7 pagi, setelah memastikan Adi sudah berangkat ke bandara, dan tidak ada satupun asisten rumah tangga yang curiga, mereka sudah diberi tugas di bagian rumah lain. Indira keluar rumah. Ia mengunci pintu utama dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah campuran antara kelegaan dan kegeraman. Tidak ada lagi rasa memiliki. Ia sudah membuang rasa itu jauh-jauh. Di luar gerbang, sebuah mobil hitam telah menunggunya dengan sopir yang sigap. Sopir yang disewa oleh Ibu Lestari mengantarnya ke sebuah apartemen kecil yang telah Indira sewa secara tunai, jauh dari area rumahnya, di kawasan Jakarta Selatan, untuk beberapa hari ke depan. Ia tidak ingin melihat prosesnya secara langsung, tetapi ia ingin merasakan setiap getaran kehancuran itu dari kejauhan. Dari apartemen itu, Indira terus memantau ponselnya. Ia menerima laporan dari Pak Derajat setiap jam,
lengkap dengan foto dan video. Pukul 8, pesan pertama masuk. Tim mulai memasang barikade di sekitar properti, Nyonya. Spanduk bertuliskan, proyek renovasi besar-besaran sudah terpasang. Tetangga mulai melihat-lihat, tapi tidak ada yang mendekat. Surat palsu izin renovasi yang telah disiapkan oleh Ibu Lestari dipasang di gerbang utama untuk menipu tetangga dan satpam kompleks. Beberapa pekerja mulai mempersiapkan alat berat, 2 ekskavator besar dan 1 breaker hidrolik. Suara mesin diesel menderu, memecah kesunyian pagi. Pukul 10, suara bising dari alat berat mulai terdengar jelas, bahkan sampai ke apartemen Indira yang berjarak cukup jauh. Jika ia membuka jendelanya, ekskavator dan breaker mulai bekerja, menembus dinding-dinding yang kokoh, menciptakan getaran yang terasa hingga ke dasar bumi. Dentuman-dentuman itu, setiap pukulan yang menghancurkan struktur bangunan, seolah menghancurkan hati Adi. Indira melihat foto-foto yang dikirim Pak Derajat. Dinding bagian belakang, tempat dulu ruang makan, sudah mulai runtuh, menyisakan kerangka baja yang bengkok. Ia tidak merasakan belas kasihan. Yang ada hanyalah kepuasan yang dingin. Pukul 12, laporan datang, disertai video yang lebih panjang. Sebagian besar atap dan lantai 2 sudah mulai runtuh, menampakkan langit biru yang suram. Debu tebal mengepul ke langit, menciptakan kabut tipis yang menyelimuti seluruh area tersebut, menutupi pemandangan. Tetangga-tetangga mulai bertanya-tanya, berkerumun di balik barikade, merekam dengan ponsel mereka, tetapi tim Pak Derajat sudah dilatih untuk memberikan jawaban normatif dan meminta mereka menjaga jarak. Ada rasa panik tipis di antara kerumunan, namun tak ada yang bisa menghentikan pekerjaan yang sedang berlangsung. Pukul 15, ini adalah laporan yang paling memuaskan bagi Indira. Struktur utama rumah sudah tidak berbentuk, hanya menyisakan puing-puing raksasa. Dinding-dinding roboh menjadi tumpukan beton dan bata, jendela-jendela pecah berkeping-keping, dan puing-puing berserakan di mana-mana. Rumah mewah 5 miliar itu kini hanyalah tumpukan sampah, sisa-sisa kehancuran, tak ada lagi kemegahan yang tersisa. Sepanjang hari, Indira menahan napas, matanya terpaku pada pesan-pesan dan update di ponselnya. Ia mematikan semua notifikasi media sosial dan aplikasi berita, takut ada berita yang bocor sebelum waktunya. Perutnya melilit, bukan karena lapar, melainkan karena campuran adrenalin dan ketegangan yang memuncak. Ia membayangkan wajah Adi saat mengetahui ini, membayangkan ekspresi Karina yang akan kehilangan segalanya. Rumah mewah, status, dan mungkin masa depan yang ia impikan. Sebuah senyum tipis, dingin, dan penuh kemenangan, muncul di bibirnya. Menjelang sore, saat matahari mulai condong ke barat, Pak Derajat mengirimkan sebuah video pendek. Sebuah drone merekam pemandangan dari atas. Rumah mewah itu kini telah rata dengan tanah, hanya menyisakan puing-puing, debu tebal yang mulai mengendap, dan lubang bekas fondasi yang menganga. Sebuah pemandangan yang menghancurkan bagi siapapun yang melihatnya, sebuah simbol kehancuran yang tak terbantahkan. Kecuali Indira. Bagi Indira, itu adalah pemandangan paling memuaskan yang pernah ia lihat, sebuah monumen untuk martabatnya yang telah ia perjuangkan kembali. Detik-detik menuju kehancuran telah selesai. Rumah itu, benteng kebahagiaan palsu Adi, kini telah tiada. Dan bersamaan dengan itu, Indira merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ini bukan akhir, ini adalah permulaan. Permulaan bagi Adi dan Karina untuk merasakan hidup tanpa kemewahan, tanpa pijakan, tanpa tempat berlindung. Permulaan bagi mereka untuk menjadi gelandangan. Hari Rabu, keesokan harinya setelah perobohan, adalah hari yang Adi nantikan dengan penuh kegembiraan. Ia mengira rumahnya akan sepi, memberinya kebebasan untuk membawa Karina berkunjung tanpa gangguan. Ia mengakhiri rapatnya di Surabaya lebih cepat dari jadwal, bersemangat untuk kembali ke Jakarta. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang Karina, tentang rumah yang akan menjadi sarang baru mereka.
Sesampainya di Bandara Jakarta, ia langsung menuju area penjemputan. Ponselnya berdering. Nama Karina muncul di layar. "Sayang, aku sudah di depan kompleks. Aku ingin memberimu kejutan. Cepat pulang." Suara Karina terdengar ceria, antusias. Adi tersenyum lebar. Ia membayangkan Karina sudah berada di dalam rumah, menunggunya dengan senyum di wajah. Supirnya melaju dengan kecepatan sedang menuju kawasan Menteng. Namun, begitu memasuki gerbang kompleks, Adi mulai merasakan ada yang aneh. Beberapa tetangga berkerumun di ujung jalan, berbicara dengan suara tertahan. Ada beberapa mobil polisi dan mobil pemadam kebakaran yang terparkir jauh di sana, meskipun tidak ada api atau tanda-tanda darurat. Firasat tidak enak mulai merayapi Adi. Ia melihat beberapa pekerja yang tak dikenal sedang membersihkan puing-puing di balik barikade oranye. "Pak, kenapa ada keramaian di depan?" tanya Adi kepada sopirnya, merasa gelisah. Sopir itu mengedikkan bahu. "Tidak tahu, Tuan. Sepertinya ada proyek besar." Mobil terus melaju, mendekat. Mata Adi memicing. Barikade oranye itu terlihat familiar. Dan di balik barikade itu, jantung Adi mencelos. Itu adalah area rumahnya. Tidak mungkin. "Berhenti!" teriak Adi tiba-tiba, membuat sopirnya terkejut. Mobil berhenti mendadak. Adi membuka pintu mobil, nyaris melompat keluar. Ia berlari mendekat ke barikade. Di sana, di antara debu dan puing-puing, berdiri Karina. Wanita itu tampak pucat pasi, tubuhnya bergetar hebat. Ponselnya masih menempel di telinga. Ia berbicara dengan suara histeris. "Adi, ini tidak mungkin. Rumahmu hancur. Rata dengan tanah," teriak Karina begitu melihat Adi. Suaranya pecah, penuh kepanikan. Adi tidak menghiraukan Karina. Matanya terpaku pada pemandangan di depannya. Di mana seharusnya berdiri rumah megah 5 miliar itu, kini hanya ada tumpukan puing, sisa-sisa tembok yang ambruk, rangka baja yang melengkung tak beraturan, dan sebuah lubang menganga bekas fondasi. Taman yang dulu asri kini dipenuhi debu dan pecahan material. Tidak ada lagi atap, tidak ada lagi dinding, tidak ada lagi kemegahan. Rumah itu, benteng kebanggaan dan statusnya, kini telah rata dengan tanah. Rasa syok yang luar biasa menghantam Adi. Ia tidak bisa bernapas. Kakinya lemas, seolah tak mampu menopang berat badannya. Ia nyaris terjatuh. Tidak mungkin. Bisiknya, tak percaya pada apa yang dilihat matanya. Ia berlari melewati barikade, mengabaikan peringatan pekerja. Ia melihat ke sekeliling, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi bau debu, beton, dan besi yang hangus itu begitu nyata. "Siapa yang melakukan ini?" raung Adi, suaranya dipenuhi amarah dan keputusasaan. Ia menatap Karina, yang kini menangis terseduh-seduh. "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak tahu. Adi, aku datang ke sini untuk memberimu kejutan, dan aku menemukan ini. Astaga, bagaimana bisa? Kita akan tinggal di mana sekarang?" Karina tak henti-hentinya meratapi nasib. Kehancuran rumah itu jauh lebih memukulnya daripada Adi. Karena itu berarti kehancuran masa depan mewah yang ia impikan. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar, dingin, dan tenang, menusuk telinga Adi. "Saya yang melakukan ini, Adi." Adi berbalik. Di sana, berdiri Indira. Ia tidak mengenakan pakaian mewah atau riasan tebal. Hanya kemeja putih sederhana dan celana panjang. Rambutnya diikat kuda. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi, namun ada kilatan aneh di matanya, kilatan yang Adi belum pernah lihat sebelumnya. Indira tidak tampak sedih, marah, atau bahkan lelah. Ia tampak puas. Di tangannya, ia memegang selembar kertas yang terlihat seperti dokumen resmi.
Indira, apa yang kau lakukan? Adi berteriak, amarahnya meluap, bercampur dengan rasa tak percaya. Kau gila. Rumah kita. Rumah ini 5 miliar. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Indira tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat dingin. Rumahmu? Bukan, Adi. Ini adalah rumah kita. Dan karena kau ingin membawanya, Indira menunjuk ke arah Karina dengan dagunya, tinggal di rumah kita, maka aku pastikan tidak akan ada rumah lagi untuk kalian berdua. Aku sudah menolak permintaan gilamu itu, bukan? Jadi, aku mengambil tindakan yang diperlukan. Karina, yang kini tersadar, menatap Indira dengan mata melotot. Kau iblis. Kau menghancurkan semuanya. Bagaimana kita akan hidup sekarang? Itu bukan urusanku, jawab Indira santai, menatap Karina tanpa sedikit pun emosi. Dulu kau ingin merebut suamiku dan hartanya. Sekarang, kau bisa memulai hidup barumu dengan pria yang kau cintai, tanpa beban materi, tanpa embel-embel kemewahan. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke Adi. Kau ingin aku berbagi rumah ini dengan pelakor itu? Sekarang, tidak ada rumah untuk kalian tempati. Adi, tidak ada rumah untuk kalian berbagi cinta haram kalian. Kalian bisa tinggal di mana saja, tapi bukan di sini. Sekarang, kalian adalah gelandangan. Adi dan Karina hanya bisa terdiam, terperosok dalam kehancuran yang nyata. Kemewahan mereka telah runtuh, bersamaan dengan keangkuhan yang selama ini mereka miliki. Di antara puing-puing itu, mereka berdiri, kehilangan segalanya. Sementara Indira, sang perancang kehancuran, berdiri tegak, merasakan keadilan yang dingin. Berita mengenai robohnya rumah mewah senilai 5 miliar rupiah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, menyebar bak api di padang rumput kering. Awalnya, berita itu hanya menjadi bisik-bisik di antara tetangga elit dan grup WhatsApp kompleks. Namun, dengan cepat, foto-foto puing rumah yang tadinya megah itu mulai beredar luas di media sosial. Wartawan yang haus berita sensasional segera berdatangan, mengendus adanya kisah yang lebih besar dari sekadar renovasi mendadak. Dalam hitungan jam, berita itu menjadi trending topik di Twitter dan headline di berbagai portal berita daring. Rumah miliaran rupiah di Menteng rata dengan tanah. Insiden atau sabotase, tulis salah satu portal berita besar. Media mulai berspekulasi. Ada yang menduga ini adalah kasus perusakan aset oleh orang tak dikenal. Ada pula yang berbisik tentang sengketa keluarga yang brutal, mengingat rumah tersebut adalah milik seorang CEO muda terkemuka. Adi, yang masih terhuyung-huyung dalam keterkejutan dan kemarahan di antara puing-puing, tak bisa mencerna semua itu. Ponselnya terus berdering. Panggilan dari kolega, mitra bisnis, bahkan dewan direksi perusahaannya. Mereka semua menanyakan hal yang sama. Apa yang terjadi dengan rumahmu, Adi? Apa ini benar? Karina, yang berdiri di sampingnya, sudah tak bisa lagi menahan tangis histeris. Ia bukan lagi model glamor yang angkuh. Ia adalah wanita yang ketakutan, membayangkan masa depan mewah yang ia impikan kini hancur lebur bersama puing-puing rumah itu. Adi, bagaimana ini? Kita akan tinggal di mana? Semua rencanaku, kita akan kehilangan segalanya. Adi tak punya jawaban. Ia mencoba menelepon Ibu Lestari, pengacara yang ia tahu dihubungi Indira. Namun, Ibu Lestari menolak panggilannya, atau mungkin memblokirnya. Ia mencoba menelepon Indira langsung. Ponsel Indira nonaktif. Ia merasa dijebak, dihancurkan, tapi tak tahu harus bagaimana. Malam harinya, kabar itu sudah sampai ke telinga keluarga Adi. Ibunya, seorang wanita konservatif yang sangat menjunjung tinggi nama baik keluarga, menelepon dengan suara gemetar. Adi, apa-apaan ini? Rumahmu. Berita ini sudah ada di mana-mana. Nama keluarga kita tercoreng. Apa yang sebenarnya terjadi?
Siapa yang melakukan ini? Adi mencoba menjelaskan, namun suaranya terlalu tercekik oleh kemarahan dan frustrasi. Ibu, aku belum tahu pasti. Indira bilang dia yang melakukannya. Indira? Apa maksudmu Indira? Kau sudah gila. Wanita itu, dia pasti sudah tidak waras. Kau harus menuntutnya. Sekarang juga, suara ibunya melengking di ujung telepon. Keesokan paginya, Adi datang ke kantornya dengan wajah kusut dan mata sembab. Lingkungan kerja yang biasanya ramai dengan sapaan dan tawa, kini terasa dingin dan penuh bisik-bisik. Kolega-koleganya menatapnya dengan tatapan campur aduk antara simpati dan rasa ingin tahu yang tak sopan. Adi merasa dipermalukan. Citranya sebagai CEO muda yang sukses, karismatik, dan memiliki keluarga sempurna, kini telah hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, ia dipanggil oleh Ketua Dewan Direksi, Bapak Suryo, seorang pria tua yang dihormati di industri ini. Adi, apa yang terjadi dengan rumahmu? Berita ini sangat mengganggu. Reputasi perusahaan bisa terpengaruh jika isu ini menyebar lebih luas dan menunjukkan ketidakstabilan dalam kepemimpinanmu. Adi mencoba mencari kata-kata. Maaf, Pak. Ini masalah pribadi. Saya sedang mengurusnya. Pribadi. Bapak Suryo mengangkat alis. Rumahmu hancur dan menjadi berita nasional. Dan kau bilang itu pribadi? Ada gosip yang beredar tentang perselingkuhanmu, Adi. Dan sekarang, ada wanita lain yang menuntutmu untuk bertanggung jawab. Ini tidak baik untuk citra kita. Wajah Adi memerah. Ia tahu segalanya. Indira tidak hanya menghancurkan rumah, ia juga menghancurkan reputasinya. Ia telah memastikan bahwa kekacauan ini menjadi konsumsi publik, menghancurkan citra sempurna yang selama ini Adi bangun dengan susah payah. Di apartemen kecilnya, Indira memantau semua berita itu dengan tenang. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia melihat foto-foto puing rumahnya sendiri yang beredar. Ia membaca komentar-komentar netizen yang bervariasi. Ada yang bersimpati pada Adi, ada yang mencibir, dan banyak yang memuji aksi balasan dendam istri yang terzalimi. Ia merasa puas. Ini baru permulaan. Kehancuran material Adi hanyalah langkah awal. Kehancuran reputasi dan nama baiknya adalah pukulan telak yang sesungguhnya. Dan ia tahu, perang ini belum berakhir. Berita mengenai robohnya rumah mewah senilai 5 miliar rupiah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, menyebar bak api di padang rumput kering. Awalnya, berita itu hanya menjadi bisik-bisik di antara tetangga elit dan grup WhatsApp kompleks. Namun, dengan cepat, foto-foto puing rumah yang tadinya megah itu mulai beredar luas di media sosial. Wartawan yang haus berita sensasional segera berdatangan, mengendus adanya kisah yang lebih besar dari sekadar renovasi mendadak. Dalam hitungan jam, berita itu menjadi trending topik di Twitter dan headline di berbagai portal berita daring. Rumah miliaran rupiah di Menteng rata dengan tanah. Insiden atau sabotase, tulis salah satu portal berita besar. Media mulai berspekulasi. Ada yang menduga ini adalah kasus perusakan aset oleh orang tak dikenal. Ada pula yang berbisik tentang sengketa keluarga yang brutal, mengingat rumah tersebut adalah milik seorang CEO muda terkemuka. Adi, yang masih terhuyung-huyung dalam keterkejutan dan kemarahan di antara puing-puing, tak bisa mencerna semua itu. Ponselnya terus berdering. Panggilan dari kolega, mitra bisnis, bahkan dewan direksi perusahaannya. Mereka semua menanyakan hal yang sama. Apa yang terjadi dengan rumahmu, Adi? Apa ini benar? Karina, yang berdiri di sampingnya, sudah tak bisa lagi menahan tangis histeris. Ia bukan lagi model glamor yang angkuh. Ia adalah wanita yang ketakutan, membayangkan masa depan mewah yang ia impikan kini hancur lebur bersama puing-puing rumah itu. Adi, bagaimana ini? Kita akan tinggal di mana?
Semua rencanaku, kita akan kehilangan segalanya. Adi tak punya jawaban. Ia mencoba menelepon Ibu Lestari, pengacara yang ia tahu dihubungi Indira. Namun, Ibu Lestari menolak panggilannya, atau mungkin memblokirnya. Ia mencoba menelepon Indira langsung. Ponsel Indira nonaktif. Ia merasa dijebak, dihancurkan, tapi tak tahu harus bagaimana. Malam harinya, kabar itu sudah sampai ke telinga keluarga Adi. Ibunya, seorang wanita konservatif yang sangat menjunjung tinggi nama baik keluarga, menelepon dengan suara gemetar. Adi, apa-apaan ini? Rumahmu. Berita ini sudah ada di mana-mana. Nama keluarga kita tercoreng. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melakukan ini? Adi mencoba menjelaskan, namun suaranya terlalu tercekik oleh kemarahan dan frustrasi. Ibu, aku belum tahu pasti. Indira bilang dia yang melakukannya. Indira? Apa maksudmu Indira? Kau sudah gila. Wanita itu, dia pasti sudah tidak waras. Kau harus menuntutnya. Sekarang juga, suara ibunya melengking di ujung telepon. Keesokan paginya, Adi datang ke kantornya dengan wajah kusut dan mata sembab. Lingkungan kerja yang biasanya ramai dengan sapaan dan tawa, kini terasa dingin dan penuh bisik-bisik. Kolega-koleganya menatapnya dengan tatapan campur aduk antara simpati dan rasa ingin tahu yang tak sopan. Adi merasa dipermalukan. Citranya sebagai CEO muda yang sukses, karismatik, dan memiliki keluarga sempurna, kini telah hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, ia dipanggil oleh Ketua Dewan Direksi, Bapak Suryo, seorang pria tua yang dihormati di industri ini. Adi, apa yang terjadi dengan rumahmu? Berita ini sangat mengganggu. Reputasi perusahaan bisa terpengaruh jika isu ini menyebar lebih luas dan menunjukkan ketidakstabilan dalam kepemimpinanmu. Adi mencoba mencari kata-kata. Maaf, Pak. Ini masalah pribadi. Saya sedang mengurusnya. Pribadi. Bapak Suryo mengangkat alis. Rumahmu hancur dan menjadi berita nasional. Dan kau bilang itu pribadi? Ada gosip yang beredar tentang perselingkuhanmu, Adi. Dan sekarang, ada wanita lain yang menuntutmu untuk bertanggung jawab. Ini tidak baik untuk citra kita. Wajah Adi memerah. Ia tahu segalanya. Indira tidak hanya menghancurkan rumah, ia juga menghancurkan reputasinya. Ia telah memastikan bahwa kekacauan ini menjadi konsumsi publik, menghancurkan citra sempurna yang selama ini Adi bangun dengan susah payah. Di apartemen kecilnya, Indira memantau semua berita itu dengan tenang. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia melihat foto-foto puing rumahnya sendiri yang beredar. Ia membaca komentar-komentar netizen yang bervariasi. Ada yang bersimpati pada Adi, ada yang mencibir, dan banyak yang memuji aksi balasan dendam istri yang terzalimi. Ia merasa puas. Ini baru permulaan. Kehancuran material Adi hanyalah langkah awal. Kehancuran reputasi dan nama baiknya adalah pukulan telak yang sesungguhnya. Dan ia tahu, perang ini belum berakhir. Seiring dengan dimulainya perang hukum yang sengit antara Adi dan Indira, pertempuran di ranah media massa dan opini publik tak kalah sengitnya. Insiden robohnya rumah mewah senilai 5 miliar rupiah di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat, telah menjadi berita utama yang menggemparkan dan menyebar bak api di padang rumput kering. Awalnya, kabar ini hanya menjadi bisik-bisik di antara tetangga elit yang saling bergosip di grup WhatsApp kompleks. Namun, dengan cepat, foto-foto puing rumah yang tadinya megah itu mulai beredar luas di berbagai platform media sosial, memicu rasa penasaran publik. Wartawan yang haus berita sensasional segera berdatangan, mengendus adanya kisah yang jauh lebih besar dan dramatis dari sekadar renovasi mendadak. Dalam hitungan jam, berita itu menjadi trending topik di Twitter, kini X,
dan headline di berbagai portal berita daring terkemuka di Indonesia. Geger. Rumah miliaran rupiah dimenteng rata dengan tanah. Insiden atau sabotase cerdas. Tulis salah satu portal berita besar dengan nada provokatif. Media mulai berspekulasi liar. Ada yang menduga ini adalah kasus perusakan aset oleh orang tak dikenal. Ada pula yang berbisik tentang sengketa keluarga yang brutal dan melibatkan pihak ketiga, mengingat rumah tersebut adalah milik seorang CEO muda terkemuka yang dikenal memiliki citra sempurna. Adi, yang masih terhuyung-huyung dalam keterkejutan, kemarahan, dan rasa malu yang luar biasa di antara puing-puing rumahnya, tak bisa mencerna semua itu. Ponselnya terus berdering tanpa henti. Panggilan dari kolega, mitra bisnis penting, bahkan dewan direksi perusahaannya. Mereka semua menanyakan hal yang sama dengan nada khawatir. Apa yang terjadi dengan rumahmu, Adi? Apa ini benar? Karina, yang berdiri di sampingnya di lokasi yang berdebu itu, sudah tak bisa lagi menahan tangisan histeris. Ia bukan lagi model glamor yang angkuh dan penuh percaya diri. Ia adalah wanita yang ketakutan, membayangkan masa depan mewah yang ia impikan kini hancur lebur bersama puing-puing rumah itu. Adi, bagaimana ini? Kita akan tinggal di mana? Semua rencanaku, semua impian kita akan kehilangan segalanya. Karina meratap, suaranya parau karena menangis. Adi tak punya jawaban. Ia mencoba menelepon Ibu Lestari, pengacara yang ia tahu dihubungi Indira, tetapi Ibu Lestari menolak panggilannya, atau mungkin memblokirnya. Ia mencoba menelepon Indira langsung. Ponsel Indira nonaktif, seolah wanita itu sengaja menghilang dari peredaran. Adi merasa dijebak, dihancurkan, tapi tak tahu harus bagaimana. Kebingungan dan kemarahan membaur menjadi satu. Malam harinya, kabar itu sudah sampai ke telinga keluarga Adi. Ibunya, seorang wanita konservatif yang sangat menjunjung tinggi nama baik keluarga dan status sosial, menelepon dengan suara gemetar yang dipenuhi amarah. Adi, apa-apaan ini? Rumahmu. Berita ini sudah ada di mana-mana. Nama keluarga kita tercoreng di seluruh negeri. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melakukan ini? Kau harus segera membersihkan nama kita. Adi mencoba menjelaskan, namun suaranya terlalu tercekik oleh kemarahan, frustrasi, dan rasa malu. Ibu, aku belum tahu pasti. Indira bilang dia yang melakukannya. Dia sudah gila, Bu. Indira? Apa maksudmu, Indira? Kau sudah gila. Wanita itu, dia pasti sudah tidak waras. Kau harus menuntutnya. Sekarang juga. Kau harus menjebloskannya ke penjara. Suara ibunya melengking di ujung telepon, memerintah. Keesokan paginya, Adi datang ke kantornya dengan wajah kusut, mata sembab, dan aura gelap menyelimutinya. Lingkungan kerja yang biasanya ramai dengan sapaan dan tawa, kini terasa dingin dan penuh bisik-bisik. Kolega-koleganya menatapnya dengan tatapan campur aduk antara simpati yang dibuat-buat dan rasa ingin tahu yang tak sopan. Adi merasa dipermalukan, setiap mata seolah menghakiminya. Citranya sebagai CEO muda yang sukses, karismatik, dan memiliki keluarga sempurna, kini telah hancur berkeping-keping di mata publik dan rekan-rekan bisnisnya. Tiba-tiba, ia dipanggil oleh Ketua Dewan Direksi, Bapak Suryo, seorang pria tua yang dihormati di industri ini, dengan tatapan tajam dan serius. Adi, apa yang terjadi dengan rumahmu? Berita ini sangat mengganggu dan telah menjadi perhatian publik. Reputasi perusahaan bisa terpengaruh secara signifikan jika isu ini menyebar lebih luas dan menunjukkan ketidakstabilan dalam kepemimpinanmu. Ini bukan lagi hanya masalah personal. Adi mencoba mencari kata-kata, lidahnya keluh. Maaf, Pak. Ini memang masalah pribadi keluarga. Saya sedang mengurusnya dengan bantuan pengacara. Pribadi. Bapak Suryo mengangkat alisnya,
tidak terkesan. Rumahmu hancur dan menjadi berita nasional, tersebar di mana-mana, dan kau bilang itu pribadi? Ada gosip yang beredar luas di kalangan investor tentang perselingkuhanmu, Adi. Dan sekarang, ada wanita lain yang menuntutmu untuk bertanggung jawab atas kehamilan. Ini tidak baik untuk citra kita, tidak baik untuk harga saham perusahaan. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Wajah Adi memerah padam. Ia tahu segalanya. Indira tidak hanya menghancurkan rumahnya secara fisik, ia juga menghancurkan reputasinya, mengubur citra sempurnanya di mata publik dan kolega. Ia telah memastikan bahwa kekacauan ini menjadi konsumsi publik, menghancurkan citra profesional yang selama ini Adi bangun dengan susah payah. Di apartemen kecilnya yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk media, Indira memantau semua berita itu dengan tenang. Senyum tipis, puas, dan dingin tersungging di bibirnya. Ia melihat foto-foto puing rumahnya sendiri yang beredar luas. Ia membaca komentar-komentar netizen yang bervariasi. Ada yang bersimpati pada Adi dan mengutuk Indira, ada yang mencibir tingkah laku Adi, dan banyak yang memuji aksi balasan dendam istri yang terzalimi yang dilakukan Indira. Ia merasa puas. Ini baru permulaan. Kehancuran material Adi hanyalah langkah awal. Kehancuran reputasi dan nama baiknya adalah pukulan telak yang sesungguhnya. Dan ia tahu, perang ini belum berakhir. Sementara itu, Karina, yang tengah mengandung, menjadi sasaran empuk bullying siber yang masif. Fotonya dibanjiri komentar negatif, label, pelakor, dan perusak rumah tangga, terus menempel padanya di setiap platform media sosial. Ia terpaksa menonaktifkan akun media sosialnya dan menghilang dari publik, tak berani lagi muncul di depan umum. Masa depannya sebagai model terancam serius, dan tekanan psikologis yang ia alami mulai terlihat jelas. Indira, di sisi lain, mulai menerima ribuan pesan dukungan dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Ada yang menawarkan bantuan hukum gratis, ada yang sekadar memberikan semangat dan doa, ada pula yang bercerita tentang pengalaman serupa yang mereka alami. Ia tidak membalas semua pesan, tapi ia membacanya. Dukungan ini memberinya kekuatan baru, memberinya keyakinan bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Ia telah mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah pernyataan keras, dan ia siap menghadapi badai yang lebih besar di pengadilan.